Menghina tukang ojek sebagai manusia tak berguna. Wanita sombong ini ambruk saat mengetahui masa lalu kelam yang menghubungkan mereka. Wanita di puncak kemewahan. Langit pagi kota metropolitan tampak cerah, memantulkan kilau gedung-gedung tinggi yang menjulang angkuh. Di salah satu apartemen mewah di pusat kota, seorang wanita muda berdiri di depan cermin besar dengan bingkai emas. Gaun mahal membalut tubuhnya sempurna. Perhiasan berkilau menghiasi leher dan pergelangan tangannya. Wajahnya cantik, riasannya halus, sorot matanya tajam, penuh kepercayaan diri, bahkan cenderung meremehkan. Namanya Aurelia. Aurelia dikenal sebagai wanita sukses di usia muda. Bisnis yang ia jalankan berkembang pesat. Media sosialnya dipenuhi pujian, dan lingkaran pergaulannya terdiri dari orang-orang berpengaruh. Baginya, hidup adalah tentang kemenangan, status, dan kekuasaan. Ia percaya bahwa mereka yang berada di bawah hanyalah orang-orang malas yang tak pantas mendapatkan perhatian. Dari balkon apartemennya, Aurelia menatap jalanan di bawah. Mobil-mobil berlalu lalang, pejalan kaki berdesakan, dan di sudut lampu merah tampak para pekerja kecil, pedagang kaki lima, pengamen, dan tukang ojek yang menunggu penumpang. Bibir Aurelia melengkungkan senyum sinis. Kalau hidup cuma seperti itu, lebih baik tidak usah bermimpi besar. Gumamnya dingin. Ia tak pernah bertanya bagaimana kerasnya perjuangan mereka. Baginya, kemiskinan adalah bukti kegagalan, bukan akibat dari keadaan. Sejak kecil, Aurelia tumbuh tanpa mengenal arti kekurangan. Ia dibesarkan dalam kenyamanan, tanpa pernah benar-benar memahami makna empati. Di kantor megahnya, Aurelia berjalan dengan langkah penuh wibawa. Para karyawan menunduk hormat, sebagian karena kagum, sebagian lagi karena takut. Ia perfeksionis, ambisius, dan tak segan merendahkan siapapun yang dianggap tidak selevel dengannya. "Waktu saya mahal," katanya dingin kepada seorang pegawai yang sedikit terlambat. "Kalau tidak mampu mengikuti ritme saya, pintu keluar selalu terbuka." Bagi Aurelia, kekayaan adalah mahkota, dan kesombongan adalah sikap yang pantas bagi mereka yang berada di puncak. Ia tak pernah menyangka bahwa kehidupan yang ia banggakan ini suatu hari akan runtuh, bukan karena kehilangan harta, melainkan karena sebuah kebenaran pahit yang tersembunyi di balik kemewahan. Dan tanpa ia sadari, takdir perlahan mulai bergerak. Dimulai dari pertemuannya dengan seseorang yang selama ini ia anggap tak berarti. Hidup tanpa empati. Bagi Aurelia, setiap pagi adalah rutinitas yang nyaris sempurna. Ia bangun di ranjang empuk berlapis sutra, disambut aroma kopi mahal yang disiapkan asisten pribadinya. Sarapan tersaji rapi di meja marmer, menu sehat yang dirancang khusus oleh ahli gizi. Semua berjalan tepat waktu, tanpa celah, seperti hidup yang selalu berada di bawah kendalinya. Mobil mewahnya melaju mulus menembus jalanan kota. Dari balik kaca gelap, Aurelia memandang keluar dengan ekspresi datar. Klakson bersahutan, debu jalanan beterbangan, dan di pinggir jalan tampak orang-orang kecil berjuang mengais rezeki. Seorang pengemis mengulurkan tangan, seorang tukang parkir memberi aba-aba, dan beberapa tukang ojek menunggu penumpang di bawah terik matahari. Aurelia mendengus pelan. "Kenapa mereka tidak mencari pekerjaan yang lebih layak?" katanya lirih, penuh penilaian. Ia tak pernah membayangkan kerasnya hidup yang dijalani orang-orang itu. Baginya, dunia terbagi dua, mereka yang berhasil dan mereka yang gagal. Dan Aurelia selalu yakin, dirinya berada di golongan pertama karena usaha dan kecerdasannya, tanpa menyadari bahwa hidup memberinya banyak kemudahan yang tak semua orang miliki. Di kantor, sikap dinginnya semakin nyata. Ia memotong pembicaraan karyawan yang gugup, menegur dengan nada tajam, bahkan tersenyum sinis ketika melihat staf kebersihan bekerja membersihkan lantai. "Cepat sedikit," ujarnya tanpa menoleh. "Saya tidak suka ruangan berisik." Kata-katanya seperti pisau. Tidak ada ucapan terima kasih. Tidak ada penghargaan atas kerja keras orang lain.
Aurelia hidup dalam dunianya sendiri, dunia yang dibangun dari kekuasaan, angka, dan citra diri. Saat makan siang di restoran mahal, ia tertawa bersama rekan bisnisnya, membicarakan investasi dan liburan luar negeri. Ketika seorang pelayan sedikit gemetar karena hampir menjatuhkan gelas, Aurelia menatapnya tajam. "Kalau tidak profesional, jangan kerja di tempat seperti ini," katanya dingin. Pelayan itu menunduk, meminta maaf dengan suara lirih. Aurelia sama sekali tidak merasa bersalah. Baginya, empati adalah kelemahan, dan kelemahan tidak punya tempat dalam hidupnya. Tanpa ia sadari, setiap tatapan meremehkan dan kata-kata dingin yang ia lontarkan sedang menumpuk menjadi beban tak kasat mata. Beban yang suatu hari akan kembali kepadanya, dalam bentuk penyesalan yang jauh lebih menyakitkan daripada kehilangan harta. Dan di sudut kota yang sama, seseorang yang sering ia pandang rendah sedang menjalani hari dengan hati yang jauh lebih besar darinya, tanpa kebencian, tanpa dendam, hanya kesabaran. Tukang ojek di sudut kota. Di sudut kota yang jauh dari gemerlap gedung tinggi dan restoran mahal, seorang pria tua duduk di atas motornya yang sudah kusam. Catnya mulai memudar. Suara mesinnya tak lagi sehalus motor-motor baru, namun tetap setia mengantarnya mencari nafkah setiap hari. Namanya Pak Dharma. Usianya telah melewati 60 tahun. Keriput di wajahnya menjadi saksi dari puluhan tahun bekerja di bawah terik matahari dan hujan tanpa kepastian. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar terbit, Pak Dharma selalu berangkat dari rumah kontrakan kecilnya dengan jaket tipis dan helm yang sudah retak di beberapa bagian. Bukan karena ia tak ingin membeli yang baru, tetapi karena penghasilannya harus dibagi untuk kebutuhan yang lebih penting. Pak Dharma bukan orang yang banyak bicara. Ia lebih sering tersenyum dan mengangguk sopan kepada siapapun yang lewat. Di pangkalan ojek kecil itu, ia dikenal sebagai sosok yang sabar dan jujur. Tak pernah menaikkan tarif seenaknya. Tak pernah mengeluh meski penumpang membatalkan pesanan atau menawar terlalu rendah. Rezeki sudah ada yang ngatur. Begitu kalimat yang sering ia ucapkan dengan senyum tenang. Saat penumpang lain memilih ojek yang lebih muda atau motor yang lebih baru, Pak Dharma hanya menghela napas pelan. Ia menunggu dengan sabar, menatap jalanan ramai sambil sesekali memijat lututnya yang sering nyeri. Bukan sekali dua kali ia pulang tanpa membawa uang banyak, tapi ia tak pernah pulang dengan hati penuh amarah. Di balik sikap sederhananya, Pak Dharma menyimpan masa lalu yang tak banyak diketahui orang. Setiap kali melihat anak-anak seusia 20-an melintas, ada sorot rindu yang singgah di matanya. Kadang ia menunduk, kadang ia menatap langit, seolah berbicara pada kenangan yang hanya hidup di hatinya. Bagi sebagian orang, Pak Dharma hanyalah tukang ojek tua yang tak lagi produktif. Tapi bagi mereka yang mengenalnya, ia adalah lambang keteguhan, seseorang yang tetap berdiri meski hidup berkali-kali menjatuhkannya. Ia tak pernah menyangka bahwa suatu hari, di tengah hiruk-pikuk kota yang tak pernah peduli, takdir akan mempertemukannya dengan seseorang dari masa lalunya. Seseorang yang akan mengubah hidupnya, dan sekaligus membuka luka yang selama ini ia simpan rapat-rapat di dalam dada. Pertemuan tak terduga. Pagi itu, kota terasa lebih sibuk dari biasanya. Jalanan padat, klakson bersahutan, dan waktu seolah berlomba dengan kesabaran manusia. Aurelia berdiri di depan gedung kantornya dengan raut wajah kesal. Mobil pribadinya terlambat datang karena kemacetan parah, sementara jadwal rapat penting sudah menunggunya. Ia melirik jam di pergelangan tangannya berulang kali. Tidak bisa begini terus, gumamnya jengkel. Matanya menyapu sekitar, lalu berhenti pada deretan tukang ojek yang mangkal tak jauh dari pintu gedung. Wajah Aurelia langsung berubah, enggan, seolah harga dirinya tercoreng hanya dengan melihat mereka. Namun waktu memaksanya mengambil keputusan yang tak pernah ia bayangkan. "Pak, antar saya ke Jalan Sudirman." "Cepat," katanya singkat tanpa menatap wajah orang yang ia panggil. Pak Dharma, yang sedari tadi duduk tenang di atas motornya, terkejut mendengar suara wanita itu. Ia berdiri perlahan, mengangguk sopan.
Iya, Mbak. Silakan. Aurelia naik ke motor dengan gerakan kaku, menahan ketidaksukaannya. Tangannya enggan memegang besi motor yang terasa usang. Ia mendesah, jelas tidak nyaman. Sepanjang perjalanan, Aurelia terus menggerutu. Pak, bisa lebih cepat? Saya tidak punya banyak waktu. Iya, Mbak. Kita lewat jalan yang agak sepi ya, jawab Pak Dharma lembut. Mesin motor tua itu melaju sekuat kemampuannya. Pak Dharma berhati-hati, menghindari lubang jalan, memastikan penumpangnya aman. Namun bagi Aurelia, kehati-hatian itu justru dianggap sebagai kelambanan. Kalau motor Bapak tidak sanggup, bilang saja, ucap Aurelia ketus. Saya bisa cari ojek lain. Pak Dharma terdiam sejenak. Dadanya terasa sesak. Tapi ia memilih menelan kata-kata yang ingin keluar. Mohon sabar, Mbak. Sedikit lagi sampai. Katanya pelan. Sesampainya di tujuan, Aurelia turun tanpa menunggu motor benar-benar berhenti. Ia menyodorkan uang dengan kasar, bahkan tanpa menatap wajah Pak Dharma. Lain kali, perbaiki motornya kalau mau angkut orang penting. Katanya dingin sebelum berbalik pergi. Pak Dharma memandang punggung wanita itu yang menjauh dengan langkah cepat dan penuh keangkuhan. Tangannya menggenggam uang ongkos yang terasa berat. Bukan karena nilainya, tetapi karena cara ia menerimanya. Ia menghela napas panjang. Semoga urusannya lancar, gumamnya tulus, meski hatinya terluka. Aurelia melangkah masuk ke gedung megah tanpa sedikit pun menyadari bahwa pertemuan singkat dan sepele itu bukanlah akhir. Justru, itulah awal dari rangkaian takdir yang perlahan akan mengguncang kehidupannya dan membuka kisah lama yang selama ini terkubur dalam diam. Kata-kata yang menyakiti. Sore itu, langit kota mulai memerah ketika Aurelia keluar dari gedung perkantoran. Wajahnya terlihat tegang. Rapat yang berlangsung panjang membuat emosinya mudah tersulut. Ia berjalan cepat menuju trotoar, berniat segera pulang tanpa ingin berurusan dengan siapapun. Namun takdir kembali mempertemukannya dengan orang yang sama. Di sudut jalan, Pak Dharma tengah membantu seorang ibu tua menaiki motornya. Gerakannya pelan, penuh kehati-hatian. Pemandangan itu sejenak menghentikan langkah Aurelia. Entah mengapa, rasa kesal yang belum reda kembali naik ke permukaan. Pak, itu lagi, gumamnya kesal. Ibu tua itu akhirnya pergi, meninggalkan Pak Dharma sendirian. Saat itulah Aurelia mendekat. Kali ini tanpa alasan terburu-buru, hanya emosi yang ingin diluapkan. Bapak ini benar-benar lambat, ucap Aurelia dengan suara tinggi, cukup keras untuk didengar orang-orang sekitar. Kerja kok seperti tidak punya tenaga. Pantas saja hidup Bapak begini-begini saja. Langkah pejalan kaki terhenti. Beberapa orang menoleh. Suasana yang semula biasa berubah menjadi hening yang canggung. Pak Dharma menatap Aurelia dengan mata terkejut. Ia tidak menyangka kata-kata itu akan keluar begitu saja. Tangannya gemetar, namun wajahnya tetap tertunduk. Maaf kalau tadi kurang cepat, Mbak, jawabnya lirih. Namun Aurelia belum selesai. Maaf? Setiap hari cuma narik ojek, motor tua pula. Apa gunanya hidup kalau cuma jadi beban di jalanan? Katanya sinis, tanpa memikirkan perasaan siapapun. Beberapa orang mulai saling pandang. Seorang pemuda menggenggam tinjunya, menahan emosi. Seorang ibu menutup mulut anaknya. Tak ingin ia mendengar hinaan kejam itu. Tak satu pun berani menyela. Seolah takut ikut terseret amarah Aurelia. Pak Dharma menunduk lebih dalam. Kata-kata itu menghantam lebih keras daripada pukulan. Bukan karena ia tak terbiasa diremehkan, tetapi karena suara Aurelia mengingatkannya pada luka lama, luka yang belum sepenuhnya sembuh. Kalau Bapak tidak bisa berbuat apa-apa selain menghambat orang lain, lebih baik tidak usah bekerja. Aurelia mengakhiri ucapannya dengan tawa kecil penuh ejekan. Hening. Tak ada tepuk tangan. Tak ada tawa. Yang ada hanya rasa tidak nyaman dan iba yang menggantung di udara. Aurelia, dengan penuh keangkuhan,
membalikan badan dan pergi, merasa dirinya menang. Sementara itu, Pak Dharma tetap berdiri di tempatnya. Ia menarik napas panjang, menahan perih yang mengalir ke dadanya. "Ya Allah," bisiknya pelan. "Kalau ini ujian, aku terima." Ia tak tahu bahwa kata-kata yang baru saja melukai hatinya itu kelak akan kembali kepada Aurelia, bukan sebagai balasan dendam, melainkan sebagai kebenaran pahit yang akan menghancurkan kesombongan yang selama ini ia banggakan. Senyum yang dipaksakan. Setelah keramaian perlahan kembali seperti semula, Pak Dharma masih berdiri di tempat yang sama. Orang-orang mulai melanjutkan langkah mereka, seolah kejadian barusan hanyalah angin lalu. Namun bagi Pak Dharma, kata-kata itu masih bergema jelas di kepalanya. Tajam, menyakitkan, dan sulit dihapus begitu saja. Ia duduk kembali di atas motornya yang tua. Tangannya perlahan merapikan spion yang sedikit miring, seakan sedang merapikan hatinya sendiri. Ketika seorang tukang ojek lain menepuk pundaknya dengan raut prihatin, Pak Dharma hanya tersenyum kecil. "Tidak apa-apa," katanya singkat, dengan senyum yang terlihat dipaksakan. Padahal di balik senyum itu, dadanya terasa sesak. Bukan karena hinaan semata, melainkan karena luka lama yang kembali terbuka. Ada rasa rindu, rasa bersalah, dan penyesalan yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Kata-kata Aurelia menusuk tepat ke bagian hatinya yang paling rapuh. Seorang penumpang muda mendekat dan bertanya dengan sopan. "Pak, bisa antar ke stasiun?" Pak Dharma mengangguk cepat. "Bisa, Nak. Mari." Di sepanjang perjalanan, ia tetap bersikap ramah, bertanya seperlunya, dan memastikan penumpangnya nyaman. Tak satu pun keluh kesah keluar dari bibirnya. Setiap kali senyumnya mengembang, hatinya justru terasa semakin perih. Tapi ia percaya, kesabaran adalah satu-satunya cara bertahan. Sesampainya di tujuan, penumpang itu memberikan uang lebih. "Terima kasih, Pak. Hati-hati di jalan." Pak Dharma terdiam sejenak, lalu tersenyum lebih tulus dari sebelumnya. "Terima kasih kembali. Semoga rezekinya lancar." Setelah motor kembali berhenti di pangkalan, Pak Dharma menatap langit yang mulai gelap. Matanya berkaca-kaca, namun cepat ia hapus dengan punggung tangan. Ia tidak ingin terlihat lemah. Sejak lama, ia sudah terbiasa menanggung semuanya sendiri. "Sudah bertahun-tahun, masih saja aku diuji dengan hal seperti ini," bisiknya lirih. Ia teringat masa lalu, tentang keputusan berat yang pernah ia ambil, tentang seseorang yang ia tinggalkan demi kebaikan, dan tentang janji yang tak pernah sempat terucap. Semua itu kembali hadir bersamaan dengan wajah wanita sombong tadi. Pak Dharma menarik napas panjang, lalu tersenyum lagi. Senyum yang sederhana, penuh penerimaan, meski hatinya remuk perlahan. Ia memilih diam. Bukan karena ia lemah, tetapi karena ia percaya, waktu dan takdir akan menjawab segalanya dengan cara yang tak pernah disangka siapapun. Viral dan sorotan publik. Tak ada yang menyangka, kejadian sore itu tidak berhenti begitu saja di sudut jalan kota. Di antara orang-orang yang terdiam menyaksikan penghinaan tersebut, ada seseorang yang secara refleks mengangkat ponselnya. Tangannya gemetar, bukan karena ingin sensasi, tetapi karena tak sanggup membiarkan ketidakadilan berlalu tanpa jejak. Malam harinya, sebuah video berdurasi kurang dari 2 menit mulai beredar di media sosial. Judulnya sederhana, namun menusuk. Wanita kaya hina tukang ojek tua di depan umum. Dalam hitungan jam, video itu menyebar cepat. Ribuan komentar bermunculan. Jutaan pasang mata menyaksikan dengan perasaan campur aduk. Wajah Aurelia terlihat jelas, angkuh, dingin, tanpa empati. Sementara Pak Dharma tampak tertunduk, diam, dan menerima hinaan itu dengan senyum yang nyaris tak terlihat. Sedih banget lihat bapaknya. Kenapa tega banget sih? Uang gak bikin seseorang jadi manusia. Komentar-komentar itu mengalir deras. Amarah publik membuncah. Banyak yang membela Pak Dharma,
mengutuk sikap Aurelia, dan membagikan ulang video tersebut dengan nada kecewa dan marah. Nama Aurelia pun mulai diperbincangkan, diseret ke ruang publik yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Keesokan paginya, Aurelia membuka ponselnya seperti biasa. Namun layar yang ia lihat bukanlah pujian atau laporan bisnis. Notifikasi bertubi-tubi masuk tanpa henti. Pesan, tag, dan komentar memenuhi akun media sosialnya. Apa-apaan ini? Gumamnya kesal. Ia membuka salah satu tautan. Wajahnya membeku saat melihat dirinya sendiri di layar. Suara dingin, kata-kata tajam, dan ekspresi meremehkan yang terekam dengan jelas. Dadanya berdegup lebih kencang, bukan karena menyesal, melainkan karena marah. Berani-beraninya orang merekam saya tanpa izin, bentaknya. Di sisi lain kota, Pak Dharma duduk di rumah kontrakan kecilnya. Seorang tetangga menunjukkan video itu dengan raut cemas. "Pak, ini bapak yang di video, kan?" Pak Dharma mengangguk pelan. Ia memandang layar ponsel itu lama, lalu tersenyum tipis. "Sudahlah, jangan diperpanjang," katanya tenang. Namun ketenangan Pak Dharma tak mampu meredam riuhnya dunia luar. Media mulai melirik, akun gosip ikut menyebarkan, dan opini publik semakin tajam. Bagi Aurelia, sorotan ini terasa seperti serangan. Bagi Pak Dharma, semua itu hanyalah ujian lain yang datang tanpa ia minta. Ia tak tahu bahwa viralnya video itu bukan sekadar tentang hinaan, melainkan langkah awal menuju terbukanya masa lalu yang selama ini terkubur rapat. Masa lalu yang akan menghubungkannya kembali dengan wanita yang telah melukai hatinya. Bukan sebagai orang asing, melainkan sebagai darah dagingnya sendiri. Masa lalu yang terlupakan. Di tengah riuhnya sorotan publik dan komentar yang tak henti berdatangan, malam itu Aurelia duduk sendirian di apartemennya. Lampu-lampu kota menyala terang di balik jendela kaca besar. Namun hatinya justru terasa kosong dan gelisah. Ia mencoba mengabaikan semua yang terjadi dengan segelas anggur di tangannya, tetapi pikirannya tak mau diam. Entah mengapa, wajah tukang ojek tua itu kembali muncul di benaknya. Aurelia menggeleng pelan, berusaha mengusir bayangan itu. Namun bersamaan dengan itu, ingatannya melayang jauh ke masa kecil, masa yang jarang ia sentuh, bahkan ia hindari. Ia teringat sebuah rumah kecil yang samar-samar masih terekam di kepalanya. Dindingnya sederhana, halaman depannya sempit, dan aroma masakan yang hangat selalu menyambutnya sepulang sekolah. Dalam ingatan itu, ada suara pria yang lembut memanggil namanya. Namun wajahnya selalu kabur, seolah ditelan kabut waktu. "Ayah!" Kata itu terlintas begitu saja, membuat Aurelia terdiam. Sejak kecil, Aurelia dibesarkan oleh ibunya seorang diri. Ibunya jarang membicarakan masa lalu, terlebih tentang sosok ayah. Setiap kali Aurelia bertanya, ibunya selalu mengalihkan pembicaraan atau menjawab singkat, seakan menyimpan luka yang terlalu dalam untuk diungkap. "Ayahmu orang yang tidak bertanggung jawab." Itulah kalimat yang paling sering ia dengar. Tanpa cerita lain, tanpa penjelasan. Seiring bertambahnya usia dan kehidupan mereka membaik, Aurelia pun berhenti bertanya. Ia tumbuh dengan keyakinan bahwa ayahnya adalah sosok yang tak pantas dikenang, seseorang yang pantas dilupakan. Namun malam itu, kenangan kecil yang lama terkubur kembali menyeruak. Ia teringat tangan kasar yang dulu pernah menggenggam tangannya dengan hangat, mengajaknya berjalan di tepi jalan sambil tertawa kecil. Ia juga teringat sebuah motor tua, dan helm yang terasa kebesaran di kepalanya. Napas Aurelia tercekat. "Itu cuma kebetulan," gumamnya mencoba menenangkan diri. Namun hatinya berontak. Ada terlalu banyak potongan kecil yang terasa asing tapi familiar. Ada kekosongan yang selama ini ia tutupi dengan ambisi dan kesombongan. Aurelia memejamkan mata, mencoba tidur, tapi bayangan masa kecil itu terus mengusiknya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa masa lalu yang ia anggap tak penting ternyata menyimpan tanda tanya besar. Dan tanpa ia sadari,
Ingatan-ingatan itu adalah awal dari kebenaran yang perlahan bangkit, kebenaran yang suatu hari akan memaksanya menatap wajah yang selama ini ia hina, dan memanggilnya dengan satu kata yang tak pernah benar-benar ia ucapkan sejak kecil. Ayah, ibu yang tak pernah dibicarakan. Pagi itu, Aurelia terbangun dengan kepala terasa berat. Bukan karena kurang tidur, melainkan karena mimpi-mimpi aneh yang terus mengusik pikirannya. Dalam mimpinya, ia melihat seorang wanita berdiri di kejauhan, wajahnya samar, namun sorot matanya penuh kelelahan dan cinta yang tertahan. Saat Aurelia hendak mendekat, sosok itu menghilang. Ia terdiam lama di tepi ranjang. "Ibu," gumamnya pelan. Aurelia jarang sekali menyebut kata itu. Sejak ibunya meninggal beberapa tahun lalu, ia memilih menutup rapat kenangan tentang perempuan yang telah membesarkannya. Bukan karena tidak cinta, melainkan karena ada terlalu banyak rasa bersalah yang tak pernah sempat ia ungkapkan. Ibunya adalah sosok yang kuat namun pendiam. Ia bekerja keras demi membesarkan Aurelia seorang diri, sering pulang larut malam dengan wajah lelah namun tetap memaksakan senyum. Ibunya jarang mengeluh, jarang meminta, dan hampir tak pernah bercerita tentang masa lalunya, terutama tentang pria yang pernah menjadi bagian dari hidup mereka. Setiap kali Aurelia mencoba bertanya, ibunya selalu terdiam sejenak, lalu berkata, "Tidak semua hal perlu diingat, Nak." Kalimat itu menjadi tembok. Aurelia belajar untuk tidak bertanya lagi. Ia tumbuh dengan perasaan bahwa masa lalu adalah sesuatu yang memalukan, sesuatu yang harus dilupakan agar bisa melangkah maju. Seiring kesuksesan datang, jarak antara dirinya dan kenangan tentang ibunya pun semakin lebar. Ia jarang pulang ke rumah lama mereka. Foto-foto ibunya tersimpan rapi di dalam kotak, tak pernah dipajang di apartemen mewahnya. Setiap kali melihat wajah ibunya dalam foto, hatinya terasa perih, karena ia tahu, di tahun-tahun terakhir hidup ibunya, ia terlalu sibuk mengejar ambisi. Aurelia berjalan ke lemari, membuka sebuah laci yang jarang ia sentuh. Di sana tersimpan selembar foto lama. Seorang wanita muda menggendong bayi, berdiri di samping motor tua dengan seorang pria yang wajahnya sebagian terpotong. Jantung Aurelia berdegup kencang. Ia menutup laci itu dengan cepat, seolah takut pada perasaannya sendiri. Bayangan ibunya selalu datang membawa pertanyaan yang tak pernah terjawab, tentang cinta, pengorbanan, dan keputusan berat yang pernah diambil. Untuk pertama kalinya, Aurelia menyadari bahwa ibunya bukan sekadar perempuan yang diam dan kuat. Ada luka, ada rahasia, dan ada kisah yang sengaja ia simpan demi melindungi anaknya. Dan kini, setelah ibunya tiada, masa lalu itu mulai bangkit satu persatu. Mencari jawaban, menuntut keberanian. Aurelia belum siap. Namun takdir tak pernah menunggu kesiapan siapapun. Tukang ojek dan luka lama. Pagi itu, Pak Dharma duduk sendirian di beranda rumah kontrakannya yang sempit. Secangkir kopi hitam di tangannya sudah dingin, dibiarkan tanpa diminum. Matanya menatap kosong ke arah jalan kecil di depan rumah, namun pikirannya melayang jauh ke masa lalu. Masa yang selama ini ia pendam dalam diam. Dulu, Pak Dharma bukanlah tukang ojek. Bertahun-tahun silam, ia adalah pria sederhana yang memiliki keluarga kecil. Hidupnya tak mewah, tapi cukup. Ia bekerja serabutan. Apapun ia lakukan selama bisa membawa pulang nasi dan senyum untuk istrinya dan seorang anak perempuan kecil yang selalu memanggilnya dengan suara riang. Anak itu adalah dunianya. Namun hidup tak selalu ramah pada orang baik. Saat kondisi ekonomi semakin sulit, Pak Dharma terpaksa mengambil keputusan berat. Ia menerima pekerjaan jauh dari rumah, dengan harapan bisa mengubah nasib keluarganya. Keputusan itu seharusnya hanya sementara, namun takdir berbicara lain. Kesalahpahaman, jarak, dan tekanan hidup perlahan meretakkan rumah tangganya. Surat-surat tak lagi dibalas. Telepon tak pernah diangkat. Hingga suatu hari, Pak Dharma menerima kabar yang menghancurkan hatinya. Ia tak lagi memiliki tempat dalam kehidupan anaknya. Ia pulang dengan penyesalan,
Namun semuanya sudah berubah. Anaknya telah dibawa pergi. Istrinya memilih jalan lain demi masa depan yang lebih baik untuk anak mereka. Pak Dharma tak diberi kesempatan menjelaskan, apalagi mempertahankan. Ia hanya diminta menjauh, demi kebaikan anak yang paling ia cintai. Sejak hari itu, Pak Dharma kehilangan segalanya. Ia bekerja apa saja, berpindah dari satu kota ke kota lain, hingga akhirnya menetap sebagai tukang ojek. Motor tua itu menjadi saksi bisu perjalanan hidupnya, menemani hari-hari panjang yang penuh kesepian dan rasa bersalah. Setiap rupiah yang ia hasilkan, sebagian ia sisihkan. Bukan untuk dirinya, melainkan untuk satu tujuan. Jika suatu hari ia bertemu kembali dengan anaknya, ia ingin memastikan anak itu hidup layak, meski tanpa dirinya. Saat melihat video yang viral itu, Pak Dharma tak marah. Ia justru merasa takut. Takut jika dunia menyeret masa lalu yang selama ini ia jaga rapat. Takut jika anak yang ia cintai harus tahu kebenaran dengan cara yang menyakitkan. Ia menunduk, menggenggam foto kecil yang selalu ia simpan di dompet. Foto seorang bayi perempuan dengan senyum polos. "Maafkan ayah," bisiknya lirih. Pak Dharma tidak tahu bahwa luka lama yang ia simpan dengan penuh pengorbanan itu sedang bersiap terbuka kembali. Dan kali ini, ia tak bisa lagi lari dari kenyataan. Nama yang membuat terdiam. Pagi itu, suasana kantor Aurelia terasa berbeda. Biasanya ia melangkah dengan penuh percaya diri, namun kali ini langkahnya melambat. Bisikan para karyawan masih terdengar, meski mereka berusaha tampak sibuk. Sorotan mata yang biasanya penuh kagum kini bercampur penasaran. Aurelia mengabaikannya dan langsung menuju ruangannya. Saat rapat akan dimulai, seorang rekan bisnis baru diperkenalkan. Ia pria parubaya yang datang bersama asistennya, membawa beberapa berkas kerjasama. Suaranya tenang, sikapnya sopan. "Perkenalkan, saya Bima," katanya. "Dan ini klien lama saya, Pak Dharma." Aurelia yang tengah membuka tablet mendadak berhenti. "Pak Dharma." Nama itu seperti mengetuk sesuatu di dalam kepalanya. Tangannya membeku, matanya terangkat perlahan. Di layar ingatannya, potongan masa kecil kembali berkelebat. Suara lembut yang memanggilnya pulang, tangan yang menuntunnya menyeberang jalan, dan sebuah motor tua yang sering menunggu di depan rumah. Jantung Aurelia berdegup lebih kencang. "Pak Dharma siapa?" tanyanya dingin, mencoba menyembunyikan kegelisahan yang tiba-tiba muncul. Rekan bisnis itu tersenyum ringan. "Oh, beliau tukang ojek yang sering membantu saya. Orangnya jujur dan bisa dipercaya." Aurelia terdiam. Napasnya terasa lebih pendek dari biasanya. Nama itu, pekerjaan itu, semuanya terlalu berdekatan dengan bayangan yang akhir-akhir ini terus menghantuinya. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya kebetulan. Nama Dharma bukanlah nama yang langka. Tukang ojek pun ada di mana-mana. Tapi hatinya menolak untuk tenang. Sepanjang rapat, pikirannya melayang. Ia tak lagi fokus pada angka dan strategi. Satu nama terus berputar di kepalanya, menggema lebih keras daripada suara siapapun di ruangan itu. "Pak Dharma." Setelah rapat selesai, Aurelia berdiri di depan jendela ruangannya. Ia memejamkan mata, menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya, ia merasa takut bukan pada kegagalan bisnis, melainkan pada kebenaran yang mungkin tersembunyi di balik nama sederhana itu. Di luar gedung, di bawah langit yang sama, seorang tukang ojek tua sedang menatap papan nama jalan. Ia tidak tahu bahwa namanya baru saja disebut oleh seseorang yang selama ini hanya ia doakan dari kejauhan. Dan nama itu, nama yang lama terpendam, kini menjadi benang tipis yang perlahan menarik dua takdir menuju satu titik yang tak terelakkan. Tatapan yang aneh. Siang itu, Pak Dharma kembali mangkal di dekat gedung perkantoran yang sama. Matahari menyengat, keringat membasahi pelipisnya. Namun ia tetap duduk tenang di atas motor tuanya. Entah mengapa, hatinya terasa gelisah sejak pagi. Nama itu kembali terngiang di kepalanya,
membuat dadanya sesak. Aurelia. Ia tak tahu pasti, tapi firasatnya berkata ada sesuatu yang tak bisa lagi ia hindari. Ketika pintu gedung terbuka dan seorang wanita melangkah keluar dengan langkah tegas, Pak Dharma refleks menegakkan badan. Dadanya bergetar. Wajah itu, meski lebih dewasa, lebih dingin, dan dipenuhi kesombongan, ia tetap mengenalinya. Itu dia. Pak Dharma tak berani mendekat. Ia hanya memandang dari kejauhan. Tatapannya penuh rindu yang tertahan, bercampur rasa bersalah yang tak pernah padam. Dalam sekejap, bayangan masa lalu kembali hadir. Tawa kecil seorang anak, panggilan lirih, ayah, dan janji-janji yang tak pernah sempat ia tepati. Aurelia menoleh tanpa sengaja. Tatapan mereka bertemu. Waktu seolah berhenti. Aurelia merasakan sesuatu yang aneh, seperti ditarik oleh sorot mata itu. Bukan tatapan orang asing, bukan pula tatapan penuh amarah. Tatapan itu, penuh luka dan kasih yang tak terucap. "Kenapa Bapak melihat saya seperti itu?" tanya Aurelia ketus, menutupi kegugupannya dengan nada tinggi. Pak Dharma tersentak. Ia cepat-cepat menunduk. "Maaf, Mbak. Saya tidak bermaksud," jawabnya pelan. Namun Aurelia belum melangkah pergi. Ada perasaan ganjil yang menahan kakinya. Tatapan tadi terasa terlalu dalam untuk diabaikan. Sejenak, wajah ibunya terlintas di benaknya. Jantungnya berdegup tak karuan. Pak Dharma menggenggam setang motornya erat-erat. Ia ingin mengatakan banyak hal, tapi lidahnya keluh. Ia tahu, belum saatnya. Ia tidak ingin merusak kehidupan wanita itu. Kehidupan yang dulu ia lepaskan demi kebahagiaan anaknya sendiri. "Jaga diri, Mbak," ucap Pak Dharma lirih, tanpa berani menatap lagi. Aurelia terdiam. Kata-kata sederhana itu justru menusuk lebih dalam daripada hinaan apapun. Ia melangkah pergi dengan hati kacau, sementara Pak Dharma memandangi punggungnya menjauh. Matanya berkaca-kaca. Dalam diam, Pak Dharma berdoa, "Kalau memang ini jalan MU, kuatkan aku." Tatapan aneh itu bukan sekadar pertemuan mata. Ia adalah pertemuan dua hati yang terpisah oleh waktu, kesalahan, dan takdir, yang perlahan sedang diarahkan untuk bertemu kembali, dengan cara yang paling menyakitkan sekaligus paling jujur. Rahasia yang disimpan bertahun-tahun. Malam turun perlahan, menyelimuti kota dengan sunyi yang terasa lebih berat dari biasanya. Pak Dharma duduk di kamar sempit rumah kontrakannya, ditemani lampu redup dan suara kipas angin yang berderit. Di tangannya, sebuah dompet tua berwarna coklat lusuh terbuka, dompet yang telah menemaninya bertahun-tahun. Ia menghela napas panjang. Dengan jari gemetar, Pak Dharma mengeluarkan isi dompet itu satu persatu. Beberapa lembar uang kusut, kartu identitas yang sudutnya sudah sobek, dan akhirnya, sebuah amplop kecil yang warnanya mulai menguning. Amplop itu tak pernah ia buka sembarangan. Di sanalah rahasia terbesar hidupnya tersimpan. Ia membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya ada selembar akta kelahiran yang sudah dilipat rapi, dan sebuah foto kecil seorang bayi perempuan. Mata Pak Dharma berkaca-kaca saat melihat nama yang tertera di sana. Nama yang sama dengan wanita yang kini sering ia lihat dari kejauhan. Aurelia. Tangannya bergetar semakin hebat. Nama itu bukan sekadar huruf. Ia adalah luka, rindu, dan pengorbanan yang tak pernah benar-benar sembuh. Bertahun-tahun lalu, Pak Dharma memilih menghilang dari kehidupan anaknya, bukan karena tak cinta, tetapi karena ia merasa tak layak. Ia ingat betul hari ketika ia menandatangani surat pelepasan hak asuh. Tangannya dingin, hatinya hancur. Ia memilih pergi agar anaknya bisa tumbuh tanpa kekurangan, tanpa beban hidup miskin yang ia jalani. "Lebih baik ayah yang menderita, asal kamu bahagia," bisiknya lirih pada foto itu. Sejak hari itu, Pak Dharma berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak pernah muncul kembali. Ia mengawasi dari kejauhan, mencari kabar, memastikan anaknya hidup baik-baik saja. Ia rela dikenal sebagai orang asing,
Bahkan sebagai manusia tak berguna, asal anaknya tidak malu memiliki ayah sepertinya. Namun kini, rahasia yang ia simpan dengan susah payah mulai terancam terbuka. Video viral, pertemuan tak sengaja, dan tatapan mata yang tak bisa lagi disangkal. Semuanya seperti tanda bahwa waktunya hampir tiba. Pak Dharma menutup kembali amplop itu, menempelkannya ke dadanya. Air mata jatuh tanpa suara. Kalau kebenaran ini terbuka, apakah kamu akan membenciku? Tanyanya pada malam. Ia tahu, rahasia sebesar ini tak mungkin selamanya tersembunyi. Dan saat kebenaran itu terungkap, bukan hanya hidupnya yang akan berubah, melainkan juga kehidupan wanita yang selama ini ia lindungi dalam diam, meski harus menanggung luka sendirian selama bertahun-tahun. Perasaan tak nyaman. Sejak pertemuan singkat itu, hidup Aurelia tak lagi terasa sama. Ia tetap bangun di apartemen mewahnya, tetap mengenakan pakaian mahal, dan tetap menghadiri rapat-rapat penting. Namun di balik semua rutinitas yang tampak sempurna, ada perasaan asing yang terus mengikutinya, seperti bayangan yang tak bisa diusir. Setiap kali ia menutup mata, tatapan Pak Dharma kembali hadir. Bukan tatapan penuh ketakutan seperti yang biasa ia lihat dari orang-orang yang ia bentak, melainkan tatapan yang membuat dadanya sesak. Tatapan itu menyimpan sesuatu yang tak ia pahami, penyesalan, rindu, dan kesedihan yang terlalu dalam untuk dimiliki oleh orang asing. Aurelia mencoba mengalihkan pikirannya dengan pekerjaan. Ia menenggelamkan diri dalam laporan, angka, dan target bisnis. Namun setiap kali mendengar kata ojek, atau melihat motor tua melintas di jalan, jantungnya berdetak lebih cepat tanpa alasan yang jelas. Kenapa aku peduli? Gumamnya kesal pada diri sendiri. Suatu sore, ia membuka laci meja kerjanya tanpa tujuan. Di sana tersimpan sebuah foto lama yang entah mengapa belum pernah ia buang. Foto ibunya berdiri di depan rumah sederhana, dengan seorang pria yang wajahnya sengaja terpotong. Ia menatap foto itu lama, merasakan getaran aneh di ujung jarinya. Motor tua, nama Dharma, tatapan itu. Semua terasa saling terhubung, meski ia belum menemukan benangnya. Aurelia menutup laci itu dengan cepat, seolah takut jika terlalu lama menatap masa lalu, ia akan menemukan sesuatu yang tidak siap ia terima. Untuk pertama kalinya, kepercayaan dirinya goyah. Ada ketakutan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya, takut pada kebenaran. Malamnya, ia berdiri di depan cermin. Wanita yang ia lihat masih sama, anggun, kuat, dan berwibawa. Namun di balik sorot matanya, ada keraguan yang mulai tumbuh. Tidak mungkin, bisiknya pelan. Ini cuma kebetulan. Namun hatinya tak bisa dibohongi. Perasaan tak nyaman itu terus mengganjal, mengusik tidur dan pikirannya. Seolah ada pintu lama yang mulai terbuka perlahan, memaksanya menatap ruang gelap yang selama ini ia kunci rapat. Dan Aurelia tahu, cepat atau lambat, ia harus berani membuka pintu itu. Pertemuan kedua yang canggung. Hujan turun tipis sore itu, membasahi aspal dan menambah kesan muram pada langit kota. Aurelia berdiri di depan gedung kantor dengan payung di tangan, menunggu mobilnya yang kembali terlambat. Biasanya ia akan mengomel tanpa ragu, tetapi kali ini ia justru terdiam. Pikirannya melayang pada banyak hal yang tak ingin ia akui. Matanya tanpa sengaja menoleh ke seberang jalan. Di sana, di bawah kanopi kecil yang bocor di beberapa sisi, Pak Dharma duduk di atas motor tuanya. Jaketnya basah. Helmnya meneteskan air hujan. Ia tampak lebih tua dari yang Aurelia ingat, lebih rapuh, namun tetap sabar menunggu penumpang. Jantung Aurelia berdegup. Untuk sesaat, ia ragu. Ada dorongan untuk berpaling, berpura-pura tidak melihat. Namun hujan semakin deras, dan entah mengapa kakinya justru melangkah mendekat. "Pak," panggil Aurelia pelan, berbeda dari nada kasarnya dulu. Pak Dharma menoleh. Saat melihat Aurelia berdiri di hadapannya, ia terdiam. Ada keterkejutan di wajahnya, diikuti kegugupan yang sulit disembunyikan.
Iya, Mbak. Jawabnya hati-hati. Mereka berdiri saling berhadapan, terpisah hanya beberapa langkah, namun terasa seperti dipisahkan oleh jarak bertahun-tahun. Tak satu pun tahu harus berkata apa. Hujan menjadi satu-satunya suara yang mengisi keheningan canggung itu. Saya butuh tumpangan, ucap Aurelia akhirnya. Suaranya lebih rendah dari biasanya. Pak Dharma mengangguk cepat, berusaha tetap tenang. Baik, Mbak. Mau kemana? Sepanjang perjalanan, tak ada keluhan, tak ada hinaan. Aurelia duduk diam, memandangi jalan yang basah. Sementara Pak Dharma mengemudi dengan hati-hati, sesekali melirik spion, memastikan wanita itu baik-baik saja. Ada banyak hal yang ingin ia katakan, tapi semuanya terjebak di tenggorokan. Sesampainya di tujuan, Aurelia turun dengan gerakan ragu. Ia menyerahkan uang ongkos dengan tangan yang sedikit gemetar. "Terima kasih, Pak," katanya pelan. Pak Dharma menatapnya terkejut. Kata itu terdengar asing, namun hangat. "Sama-sama, Mbak," jawabnya lembut. Mereka saling menatap sejenak. Tak ada senyum, tak ada amarah. Hanya kebingungan dan perasaan yang tak terucap. Aurelia melangkah pergi dengan hati yang semakin kacau. Sementara Pak Dharma memandangi punggungnya menjauh. Dadanya terasa penuh. Pertemuan kedua itu tidak disertai luka seperti yang pertama, namun justru meninggalkan pertanyaan yang jauh lebih dalam. Dan mereka berdua tahu, pertemuan ini bukan yang terakhir. Teguran dari orang asing. Keesokan harinya, Aurelia singgah di sebuah kafe kecil dekat kantornya. Tempat itu sederhana, jauh dari restoran mewah yang biasa ia datangi. Namun entah mengapa hari itu ia ingin suasana yang lebih tenang. Ia duduk di dekat jendela, menatap lalu lalang orang dengan pikiran yang masih penuh kegelisahan. Tak lama, seorang wanita paruhbaya duduk di meja sebelah. Pakaian wanita itu sederhana, wajahnya ramah, dan gerak-geriknya tenang. Mereka sempat bertukar pandang singkat sebelum kembali pada urusan masing-masing. Ketika pelayan datang, Aurelia tanpa sadar bersikap dingin. "Kopinya jangan terlalu manis. Cepat, saya sedang tidak punya banyak waktu," katanya ketus. Pelayan itu mengangguk gugup dan pergi. Wanita paruhbaya di meja sebelah memperhatikan dengan seksama. Setelah pelayan itu berlalu, ia menoleh pada Aurelia. "Maaf, boleh saya bicara sebentar?" tanyanya sopan. Aurelia mengangkat alis, sedikit tersinggung. "Ada apa?" Wanita itu tersenyum tipis. "Saya tidak bermaksud mencampuri urusan Mbak. Tapi, kata-kata kita bisa meninggalkan luka yang panjang, meski diucapkan sebentar." Aurelia terdiam. Teguran itu terasa berbeda dari kritikan yang biasa ia terima. Tidak menyerang, tidak menghakimi, namun tepat mengenai hatinya. "Saya hanya sedang capek," jawab Aurelia defensif. "Saya mengerti," sahut wanita itu lembut. "Tapi orang yang kita hadapi belum tentu lebih kuat dari kita. Kadang mereka membawa beban yang jauh lebih berat." Kata-kata itu mengingatkan Aurelia pada tatapan Pak Dharma. Dadanya mengencang. Ia ingin menyangkal, tapi suaranya tak keluar. Wanita itu berdiri, bersiap pergi. Sebelum melangkah, ia menambahkan, "Percayalah, merendahkan orang lain tidak akan pernah membuat kita lebih tinggi. Tapi menghargai mereka, bisa menyelamatkan hati kita sendiri." Aurelia menatap punggung wanita asing itu hingga menghilang di balik pintu kafe. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa marah karena ditegur. Ia justru merasa tersentuh. Kopi di depannya datang, masih mengepul hangat. Aurelia menatapnya tanpa minat. Kata-kata wanita itu terus terngiang di kepalanya, menggema bersama rasa bersalah yang mulai tumbuh. Teguran dari orang asing itu sederhana, namun cukup untuk mengguncang dinding kesombongan yang selama ini ia bangun dengan kokoh. Luka yang terbuka kembali. Malam itu, hujan turun lebih deras dari biasanya. Pak Dharma memarkir motornya di depan rumah kontrakan. Pakaiannya basah kuyup.
Ia masuk ke dalam dengan langkah pelan, menutup pintu rapat, lalu bersandar di sana cukup lama, seolah tubuhnya tak lagi sanggup menahan beban yang menekan dada. Pertemuan dengan Aurelia siang tadi kembali terputar di kepalanya. Ucapan, "terima kasih," yang keluar dari bibir wanita itu terasa sederhana, namun cukup untuk merobek pertahanan yang selama ini ia bangun. Bertahun-tahun ia berusaha mengubur rasa rindu, rasa bersalah, dan harapan yang tak pernah padam. Kini, semuanya muncul kembali tanpa permisi. Pak Dharma duduk di lantai, menatap kosong ke depan. Dari sudut lemari, ia mengambil sebuah kotak kayu kecil yang sudah kusam. Kotak itu jarang ia buka, hanya saat hatinya terlalu penuh. Di dalamnya tersimpan beberapa kenangan, surat lama yang tintanya mulai pudar, sepasang sepatu kecil anak-anak, dan sebuah boneka kain yang warnanya sudah tak lagi cerah. Tangannya gemetar saat menyentuh benda-benda itu. Ia teringat malam ketika ia harus pergi. Hujan juga turun deras seperti sekarang. Ia berdiri di depan rumah, mendengar tangisan anaknya dari balik pintu, namun kakinya tetap melangkah pergi. Bukan karena ia tak peduli, melainkan karena ia percaya, kepergiannya adalah jalan terbaik. Namun tidak ada hari tanpa penyesalan. Setiap kali melihat anak perempuan seusia Aurelia di jalan, hatinya selalu teriris. Setiap tawa anak kecil mengingatkannya pada suara yang dulu memanggilnya, "Ayah," dengan penuh cinta. Luka itu tak pernah benar-benar sembuh, hanya ia balut dengan kesibukan dan kesabaran. Pak Dharma menutup wajahnya dengan kedua tangan. Bahunya bergetar. Air mata jatuh tanpa suara. "Maafkan ayah, seharusnya ayah lebih kuat," bisiknya lirih. Ia tahu, masa lalu tidak bisa diubah. Namun kini, saat takdir mempertemukannya kembali dengan anak yang ia lepaskan, luka lama itu terbuka lagi, lebih dalam, lebih perih. Pak Dharma menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri. Ia mengusap air matanya, lalu berdiri perlahan. "Ayah akan tetap diam," katanya pada dirinya sendiri. "Selama itu yang terbaik untukmu." Namun di balik tekad itu, ada rasa takut yang mengintai. Bagaimana jika kebenaran akhirnya terungkap, dan luka yang terbuka kali ini tak lagi bisa ditutup? Penyelidikan diam-diam. Sejak pertemuan kedua itu, rasa gelisah Aurelia tak juga mereda. Teguran wanita asing, tatapan Pak Dharma, dan potongan kenangan masa kecil terus berputar di kepalanya. Untuk pertama kalinya, ia merasa tak berdaya menghadapi pikirannya sendiri. Aurelia bukan tipe orang yang membiarkan pertanyaan menggantung. Malam itu, ia duduk di ruang kerjanya dengan laptop terbuka. Tangannya bergerak cepat, mencari informasi tentang tukang ojek tua yang namanya kini terasa terlalu dekat di hatinya. Ia memulai dari hal paling sederhana, mencari pangkalan ojek di sekitar gedung kantor. "Pak Dharma," gumamnya pelan. Keesokan harinya, dengan alasan makan siang, Aurelia keluar sendirian. Ia mendatangi warung kecil di dekat pangkalan ojek, duduk tanpa menarik perhatian. Dari kejauhan, ia melihat Pak Dharma sedang berbincang dengan sesama tukang ojek, tertawa kecil dengan wajah yang tampak lelah namun tulus. Ia mengamati dalam diam. Seorang pemuda penjual minuman mendekat. "Sering ke sini, Mbak?" tanyanya ramah. Aurelia menggeleng. "Jarang. Saya cuma penasaran, tukang ojek yang tua itu," katanya hati-hati. Pemuda itu tersenyum. "Oh, Pak Dharma, orangnya baik banget. Jarang nolak penumpang, sering bantu orang susah. Tapi hidupnya memang berat." "Berat bagaimana?" Aurelia bertanya cepat, lalu langsung menyesal karena terdengar terlalu antusias. Katanya dulu beliau punya keluarga, tapi sekarang sendirian. Anak perempuannya sudah lama nggak pernah ketemu. Jawab pemuda itu polos. Dada Aurelia mengencang. Anak perempuan. Ia mengucapkan terima kasih dan pergi sebelum emosinya terbaca. Di mobil, tangannya bergetar saat memegang setir. Informasi itu terasa terlalu pribadi,
terlalu dekat dengan hidupnya sendiri. Tak berhenti di situ, Aurelia menghubungi seorang asisten lama ibunya, orang yang dulu sering ia abaikan. Dengan nada seolah hanya bernostalgia, ia mulai bertanya tentang masa lalu. "Bu Ratna," kata Aurelia pelan, "Ibu pernah cerita soal ayah saya?" Ujung telepon terdiam cukup lama. "Kenapa tiba-tiba tanya begitu, Nak?" Suara itu terdengar ragu. "Tidak apa-apa. Saya cuma ingin tahu," jawab Aurelia, meski hatinya berdegup kencang. Percakapan itu berakhir tanpa jawaban jelas. Namun keheningan di sana justru memperkuat kecurigaannya. Ada sesuatu yang disembunyikan. Sesuatu yang selama ini sengaja dijaga agar ia tak pernah tahu. Aurelia menatap langit sore dari balik kaca mobil. Untuk pertama kalinya, ia tidak ingin kebenaran itu menjauh. Ia justru ingin mendekat. Meski tahu, apapun yang akan ia temukan nanti mungkin akan menghancurkan dirinya sendiri. Penyelidikan diam-diam itu telah dimulai. Dan tidak ada jalan untuk kembali. Fakta yang mengejutkan. Beberapa hari setelah penyelidikan diam-diam itu, Aurelia merasa hidupnya seperti kepingan puzzle yang tercerai-berai. Setiap informasi kecil yang ia dengar tak lagi bisa dianggap kebetulan. Semuanya mulai saling terhubung, perlahan namun pasti. Di sebuah laci lama di rumah besarnya, Aurelia menemukan kotak dokumen yang sudah lama tak pernah dibuka. Kotak itu milik almarhum ibunya. Debu menempel tebal, seolah menyimpan rahasia yang sengaja dikubur bersama waktu. Dengan napas tertahan, Aurelia membuka satu persatu isinya. Ada surat-surat lama, foto usang, dan sebuah map coklat bertuliskan, "Penting." Tangannya gemetar saat membuka map itu. Di dalamnya, terdapat salinan akta kelahiran lama, bukan yang selama ini ia kenal. Nama ayah kandung tertera jelas. Darmon. Dunia Aurelia seakan berhenti berputar. Nama itu sama. Terlalu sama untuk diabaikan. Ia teringat kembali nama yang ia dengar tanpa sengaja di pangkalan ojek. Cara tukang ojek itu menundukkan kepala saat namanya disebut. Tatapan mata yang penuh rasa bersalah dan rindu. Semua terasa masuk akal sekarang. Terlalu masuk akal. Aurelia terduduk lemas di lantai. Napasnya tersengal. Dadanya sesak. "Tidak, ini tidak mungkin," bisiknya, meski air mata sudah jatuh lebih dulu. Ia mengambil foto lama dari dalam kotak. Seorang pria muda tersenyum kaku sambil menggendong bayi perempuan. Meski foto itu buram dan sudah pudar, Aurelia bisa melihatnya dengan jelas. Mata itu, mata yang sama dengan Pak Dharma. Tangan Aurelia menutup mulutnya, menahan isak. Selama ini, ia membenci sosok ayah yang ia anggap pengecut dan tak bertanggung jawab. Ia tumbuh dengan kemarahan, lalu menutupinya dengan ambisi dan kesombongan. Dan kini, takdir mempertemukannya kembali dengan sosok itu. Sebagai tukang ojek yang ia hina di depan umum. Kepingan puzzle terakhir seakan mengunci semuanya. Kesamaan usia, nama, cerita kehilangan anak perempuan, dan masa kecilnya yang penuh lubang kosong. Semua cocok, terlalu sempurna untuk dibantah. Aurelia memejamkan mata. Air mata mengalir tanpa henti. Untuk pertama kalinya, ia tak tahu mana yang lebih menyakitkan. Kebenaran yang baru ia temukan, atau dosa masa lalu yang tak bisa ia tarik kembali. Satu hal yang pasti, hidupnya tak akan pernah sama lagi setelah fakta mengejutkan itu terungkap. Kenangan yang terpendam. Malam itu, Aurelia tidak menyalakan lampu kamar. Ia duduk di tepi ranjang, membiarkan gelap menyelimuti dirinya. Di tangannya, foto lama itu masih tergenggam erat. Seakan menjadi kunci yang membuka pintu ingatan yang selama ini terkunci rapat. Perlahan, kenangan yang hampir terlupakan mulai muncul ke permukaan. Ia teringat seorang pria yang sering pulang larut malam dengan pakaian lusuh dan bau bensin. Pria itu selalu tersenyum setiap kali melihatnya, meski wajahnya terlihat lelah. Ia ingat bagaimana pria itu mengangkatnya tinggi-tinggi, membuatnya tertawa kecil di tengah rumah sempit yang hangat.
Ayah, gumam Aurelia tanpa sadar. Ingatan lain menyusul. Malam-malam ketika listrik padam, dan pria itu menyalakan lilin sambil bercerita agar ia tidak takut. Tangan kasar namun hangat yang menggenggam jemarinya saat menyeberang jalan. Suara lembut yang menenangkannya ketika ia menangis karena mimpi buruk. Namun kenangan indah itu perlahan berubah. Ia teringat pertengkaran. Suara ibu yang meninggi. Tangisan yang ia dengar dari balik pintu. Malam ketika ia disuruh tidur lebih awal, lalu terbangun dan mendapati rumah terasa asing, lebih sunyi dari biasanya. Pagi itu, pria itu tak ada lagi. Aurelia kecil bertanya berulang kali, namun tak pernah mendapatkan jawaban jujur. Ia hanya diberi cerita singkat bahwa ayahnya telah pergi dan tak ingin kembali. Sejak saat itu, namanya tak pernah disebut lagi, seolah ia tak pernah ada. Kenangan paling menyakitkan pun muncul. Ia teringat berdiri di balik tirai, melihat seorang pria di kejauhan menatap rumah mereka lama sekali sebelum akhirnya pergi. Saat itu, Aurelia kecil hanya merasa bingung. Kini, ia tahu, pria itu adalah Pak Dharma. Dadanya terasa perih. Air mata mengalir tanpa bisa dicegah. Semua kemarahan yang selama ini ia simpan tiba-tiba kehilangan arah. Yang tersisa hanyalah penyesalan dan rasa rindu yang terlambat. Kenapa aku melupakannya? Kenapa aku tega menghina ayah sendiri? Bisiknya lirih. Aurelia memeluk foto itu ke dadanya. Kesombongan yang ia banggakan selama ini runtuh oleh kenangan-kenangan kecil yang ternyata begitu berarti. Masa lalu yang terpendam akhirnya bangkit, membawa kebenaran yang tak lagi bisa ia hindari. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Aurelia menyadari, bukan ayahnya yang meninggalkan dirinya, melainkan takdirlah yang memisahkan mereka dengan cara paling menyakitkan. Nama ayah yang hilang. Pagi itu, Aurelia terbangun dengan satu nama yang terus bergema di kepalanya. Darmon, nama yang selama bertahun-tahun menghilang dari hidupnya, kini kembali hadir seperti bayangan yang tak mau pergi. Ia menatap langit-langit kamar. Napasnya berat, seolah nama itu memiliki bobot yang menekan dadanya. Ia bangkit dan berjalan menuju cermin. Wajah yang ia lihat adalah wajah wanita sukses yang selama ini ia banggakan. Dingin, tegas, dan tak tersentuh. Namun di balik tatapan itu, ada anak kecil yang masih bertanya-tanya, siapa sebenarnya ayahku? Aurelia membuka ponselnya dan mengetik nama itu di kolom pencarian. Hasilnya nihil. Tak ada jejak digital, tak ada rekam prestasi, tak ada catatan berarti. Nama itu seolah memang sengaja dihapus dari dunia. Seperti hidup Pak Dharma sekarang. Ia lalu teringat satu hal kecil yang dulu sering ia dengar, namun tak pernah ia pahami. Ibunya pernah berkata dengan nada getir, "Nama ayahmu tak perlu kamu bawa. Cukup namaku saja." Kalimat itu kini terasa begitu kejam. Aurelia menutup mata, mengingat kembali setiap kali ia mengisi formulir sekolah, setiap kali ia menulis kolom, nama ayah, dengan tanda strip atau membiarkannya kosong. Saat itu, ia berpura-pura kuat. Kini, kekosongan itu justru terasa seperti luka terbuka. Ia mengambil dokumen akta kelahiran lama itu lagi. Jarinya menyentuh nama Darmawan perlahan, seolah takut nama itu akan menghilang jika disentuh terlalu keras. "Kenapa namamu harus disembunyikan, yah?" bisiknya. Bayangan Pak Dharma muncul di benaknya. Cara ia menunduk, senyum yang selalu tertahan, dan sikap sabar yang tampak seperti hasil dari penderitaan panjang. Semua itu terasa cocok dengan sosok ayah yang ia ingat dalam potongan-potongan kecil. Nama ayah yang selama ini hilang kini bukan lagi sekadar tulisan di kertas. Nama itu hidup, bernapas, terluka, dan yang paling menyakitkan, nama itu hidup dalam diri seorang pria yang pernah ia hina tanpa belas kasihan. Aurelia menggenggam dokumen itu erat-erat. Ia tahu, cepat atau lambat, ia harus menghadapi nama itu secara langsung, mengucapkannya, mengakuinya, dan mungkin meminta maaf. Namun satu pertanyaan besar masih menghantuinya.
Apakah ayahnya masih ingin diakui sebagai ayah? Setelah semua yang terjadi, bukti yang tak terbantahkan. Aurelia tahu, perasaan saja tidak cukup. Hatinya sudah hampir yakin, namun pikirannya masih membutuhkan satu hal terakhir, bukti yang tak bisa dibantah. Tanpa itu, ia takut kebenaran ini hanya akan menjadi ilusi yang ia ciptakan sendiri. Pagi itu, ia kembali menghubungi Bu Ratna. Kali ini, suaranya tak lagi berputar-putar. "Bu, saya sudah tahu nama ayah kandung saya," ucap Aurelia pelan namun tegas. "Saya hanya ingin memastikan satu hal. Tolong jujur." Ujung telepon terdiam lama. Napas Bu Ratna terdengar berat, seolah ia baru saja membuka pintu masa lalu yang ingin ia kunci selamanya. "Kamu sudah dewasa sekarang," katanya akhirnya. "Mungkin memang sudah waktunya kamu tahu semuanya." Mereka bertemu di rumah tua milik keluarga, tempat yang jarang dikunjungi sejak ibunya meninggal. Di sana, Bu Ratna membawa sebuah map plastik bening yang warnanya sudah menguning. "Ini titipan ibumu," ujar Bu Ratna lirih. Ia bilang, "Jika suatu hari kamu bertanya tentang ayahmu, berikan ini." Aurelia menerima map itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya terdapat salinan surat nikah lama, kartu keluarga usang, dan satu lembar surat tulisan tangan. Nama pria itu kembali tertera jelas. Darmon. Air mata Aurelia jatuh tanpa bisa dicegah. Belum sempat ia bicara, Bu Ratna melanjutkan. "Ayahmu bukan pergi karena tidak mau bertanggung jawab. Ia pergi karena terpaksa." Saat itu, kondisi ekonomi mereka sangat sulit. "Ibuku, nenekmu, memaksa ibumu menikah lagi dengan pria kaya demi masa depanmu." Kata-kata itu menghantam Aurelia lebih keras dari apapun. "Dan Pak Darmawan itu," Bu Ratna menunduk. "Setiap bulan diam-diam mengirim uang. Meski ditolak, meski tak pernah dibalas." Aurelia menutup mulutnya. Isaknya pecah. Namun bukti terakhir datang dari arah yang tak ia duga. Saat keluar dari rumah tua itu, Aurelia melihat seorang pria parubaya berdiri ragu di depan pagar. Ia mengenalnya, tetangga lama yang dulu sering bermain dengannya saat kecil. "Lia?" panggil pria itu hati-hati. "Kamu, benar Aurelia, kan?" Ia mengangguk. Pria itu menghela napas panjang. "Ayahmu sering datang ke sini dulu. Berdiri di seberang jalan. Cuma ingin lihat kamu dari jauh. Aku saksi matanya." Kalimat itu menjadi pengunci terakhir. Tak ada lagi ruang untuk menyangkal. Dokumen, dan saksi hidup. Semua memperjelas satu kebenaran pahit. Tukang ojek yang ia hina adalah ayah kandungnya sendiri. Aurelia terduduk lemas. Bukan karena ragu, melainkan karena kenyataan itu kini berdiri telanjang di hadapannya. Tak terbantahkan, tak bisa dihindari. Dan bersamaan dengan itu, satu kesadaran menyayat hatinya. Waktu untuk menunda telah habis. Hati yang mulai retak. Sejak hari itu, Aurelia tak lagi sama. Ia masih datang ke kantor dengan setelan mahal dan sepatu berkilau, masih memimpin rapat dengan suara tegas. Namun ada sesuatu yang retak di dalam dirinya. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa kosong. Setiap pencapaian tak lagi memberi kepuasan. Fokusnya pecah. Di tengah rapat penting, pikirannya melayang pada wajah Pak Darma. Pada tangan kasar yang pernah ia hina. Pada suara lirih yang tak pernah membantah meski direndahkan. Dadanya mengencang. Napasnya terasa berat. "Aurelia?" Salah satu direktur memanggil. Ia tersentak. "Maaf, lanjutkan," jawabnya, berusaha tersenyum. Namun senyum itu palsu. Malam harinya, di apartemen megah yang dulu selalu membuatnya bangga, Aurelia duduk sendirian di ruang tamu. Lampu kristal menyala terang, tapi hatinya gelap. Ia menatap pantulan dirinya di kaca. Seorang wanita sukses yang tiba-tiba merasa sangat kecil. Ia mencoba tidur, namun setiap kali memejamkan mata, kenangan menghantamnya tanpa ampun.
Kata-kata kasarnya sendiri terulang di kepalanya, terdengar lebih kejam dari sebelumnya. Manusia tak berguna. Kalimat itu menusuknya seperti pisau. Aurelia bangkit dan berlari ke kamar mandi. Ia mencengkram wastafel. Napasnya memburu. Air mata jatuh satu persatu, lalu pecah menjadi isak yang tak bisa ia kendalikan. Apa yang sudah aku lakukan? Lirihnya terbata. Kesombongan yang selama ini menjadi tameng kini justru menjadi beban. Ia mulai mempertanyakan dirinya sendiri, nilai hidupnya, caranya memandang orang lain, dan makna kesuksesan yang ia kejar mati-matian. Untuk pertama kalinya, Aurelia merasa takut. Takut bertemu Pak Dharma. Takut meminta maaf. Dan lebih dari itu, takut jika ayahnya sudah terlalu lelah untuk memaafkannya. Hari demi hari, retakan di hatinya semakin melebar. Ia menjadi lebih pendiam, mudah tersinggung, dan sering menyendiri. Orang-orang di sekitarnya mulai menyadari perubahan itu, namun tak ada yang benar-benar tahu badai apa yang sedang ia hadapi. Hati Aurelia sedang runtuh perlahan. Dan ia tahu, jika tak segera menghadapi kebenaran, retakan itu akan berubah menjadi kehancuran yang tak bisa diperbaiki. Pengakuan yang ditunda. Sore itu, langit kota berwarna kelabu. Pak Dharma duduk di atas motornya, menunggu penumpang seperti biasa, namun pikirannya jauh dari hiruk-pikuk jalanan. Sejak beberapa hari terakhir, ia merasa ada sesuatu yang berubah pada Aurelia. Tatapan wanita itu tak lagi setajam dulu. Ada kebingungan, ada luka, dan ada penyesalan yang tak terucap. Takdir kembali mempertemukan mereka. Aurelia berdiri di tepi jalan, tampak ragu sebelum akhirnya melangkah mendekat. "Pak, bisa antar saya?" Suaranya pelan, jauh dari nada angkuh yang dulu. Pak Dharma mengangguk, berusaha menjaga jarak. "Tentu, Mbak." Di sepanjang perjalanan, suasana terasa berat. Hanya suara mesin motor dan angin yang menemani. Aurelia menggenggam tasnya erat-erat, sementara Pak Dharma berkali-kali melirik spion, menatap wajah itu, wajah yang tak pernah benar-benar hilang dari hidupnya. Di sebuah lampu merah, Aurelia akhirnya bicara. "Pak, kita pernah bertemu sebelumnya, ya?" Pertanyaan itu membuat jantung Pak Dharma berdegup kencang. Tangannya mengencang di setang motor. Inilah saatnya, pikirnya. Inilah kesempatan untuk mengatakan kebenaran yang ia simpan bertahun-tahun. "Iya, Mbak," jawabnya pelan. "Kita memang pernah bertemu." Aurelia menelan ludah. "Ada hal yang ingin saya tanyakan," katanya ragu. Pak Dharma menarik napas panjang. Bibirnya bergetar. Dalam benaknya, semua kata sudah siap keluar. "Aku ayahmu. Aku tidak pernah meninggalkanmu. Aku hanya kalah oleh keadaan." Namun sebelum kata-kata itu terucap, bayangan masa lalu kembali menghantamnya. Tangisan kecil di malam hujan. Pintu yang tertutup. Wajah anaknya yang semakin menjauh. Dan satu hal yang paling ia takutkan. Penolakan. Lampu lalu lintas berubah hijau. Motor kembali melaju. "Maaf, Mbak," ucap Pak Dharma tiba-tiba. "Saya mungkin salah orang." Kalimat itu seperti pisau kecil yang menghentikan segalanya. Aurelia terdiam. Dadanya sesak. Namun ia tak memaksa. Ia tahu, ada luka yang terlalu dalam untuk dibuka begitu saja. Sesampainya di tujuan, Aurelia turun dan menatap Pak Dharma. "Terima kasih, Pak," katanya lirih. Pak Dharma mengangguk, menahan gemuruh di dadanya. Saat Aurelia berjalan menjauh, matanya berkaca-kaca. Ia hampir memanggil, hampir berteriak, hampir mengaku. Namun kakinya tak bergerak. Mulutnya terkunci. Pengakuan itu kembali ia tunda, bukan karena ia tak ingin jujur, melainkan karena ia takut. Kejujuran itu justru akan melukai anaknya lebih dalam. Dan sore kelabu itu pun berlalu, meninggalkan dua hati yang sama-sama terluka. Karena kebenaran yang terus ditahan.
Pertemuan yang menentukan. Hari itu, Aurelia memutuskan sesuatu yang selama ini ia tunda. Ia tak lagi ingin hidup dalam kebimbangan dan rasa bersalah yang menggerogoti. Jika kebenaran memang sepahit apapun, ia harus menghadapinya, bukan bersembunyi di balik ketakutan. Ia kembali ke pangkalan ojek itu. Pak Dharma sedang duduk di bangku kayu, menyesap kopi hitam yang sudah dingin. Wajahnya tampak lebih tua dari sebelumnya, seolah beban hidup kian berat menekan bahunya. Saat melihat Aurelia datang, ia tertegun, lalu berdiri dengan gugup. "Mbak," sapanya pelan. "Kita bisa bicara sebentar, Pak?" Suara Aurelia bergetar, namun matanya mantap. Pak Dharma mengangguk. Mereka menjauh dari keramaian, duduk di bawah pohon tua di pinggir jalan. Tak ada motor, tak ada hiruk-pikuk, hanya dua manusia yang akhirnya berhadapan tanpa jarak. Beberapa saat mereka terdiam. "Apa Bapak pernah kehilangan seseorang yang sangat berarti?" tanya Aurelia akhirnya, menatap tanah. Pertanyaan itu membuat Pak Dharma menelan ludah. "Pernah," jawabnya lirih. "Dan kehilangan itu tidak pernah benar-benar pergi." Aurelia mengangkat wajahnya. "Kalau diberi kesempatan bertemu lagi, apa Bapak akan mengatakan kebenaran?" Pak Dharma menatapnya lama. Mata itu bergetar oleh emosi yang ia tahan mati-matian. "Ada kebenaran yang ingin disampaikan," katanya pelan. "Tapi kadang kita takut tidak lagi diterima." Air mata Aurelia jatuh. Kalau orang itu menunggu kebenaran itu seumur hidupnya. Suaranya nyaris pecah. Hening menyelimuti mereka. Pak Dharma mengepalkan tangan. "Kalau begitu," katanya dengan suara bergetar, "orang itu harus sangat kuat, karena kebenaran bisa menyakitkan." Aurelia mengangguk. "Saya siap," katanya lirih. "Saya hanya ingin jujur dan meminta maaf." Kata-kata itu menghantam hati Pak Dharma. Ia menunduk, bahunya bergetar. Untuk pertama kalinya, ia merasa anaknya, meski belum mengaku, telah berdiri di hadapannya dengan hati terbuka. Mereka berbincang lama sore itu. Tentang kesalahan, tentang penyesalan, tentang hidup yang tak berjalan sesuai rencana. Meski tak satu pun kata, ayah, atau anak, terucap, keduanya tahu, ikatan itu sudah tak bisa disangkal lagi. Saat matahari mulai tenggelam, Aurelia berdiri. "Terima kasih sudah mendengarkan saya, Pak," ucapnya tulus. Pak Dharma menatapnya dengan mata basah. "Terima kasih, karena mau datang," jawabnya. Pertemuan itu tidak menyelesaikan segalanya. Namun ia menjadi titik balik. Saat dua hati yang terluka akhirnya mulai saling mendekat, menuju kebenaran yang tak lagi bisa dihindari. Kalimat yang mengubah segalanya. Senja hampir hilang ketika Pak Dharma memanggil Aurelia kembali. "Mbak, tunggu." Langkah Aurelia terhenti. Jantungnya berdegup kencang, seolah ia sudah tahu apa yang akan terjadi, namun tetap belum siap mendengarnya. Pak Dharma berdiri dengan tubuh kaku. Tangannya gemetar, matanya memerah. Puluhan tahun diam, ribuan kali menelan kata. Semuanya berkumpul di ujung lidahnya sore itu. "Ada satu kalimat," ucapnya pelan, "yang sejak lama ingin saya ucapkan." Aurelia menoleh perlahan. Nafasnya tertahan. Pak Dharma menunduk sejenak, lalu mengangkat wajahnya. "Nama ayahmu, Darmawan," katanya dengan suara bergetar. "Itu nama saya." Dunia seakan runtuh dalam sekejap. Aurelia membeku. Kata-kata itu sederhana, namun menghantam lebih keras dari teriakan apapun. Tubuhnya melemah, kakinya hampir tak sanggup menahan. Pak Dharma melanjutkan, air mata jatuh tanpa ia sadari. "Saya tidak pernah meninggalkanmu karena tidak cinta. Saya pergi karena keadaan memaksa, dan karena saya percaya hidupmu akan lebih baik tanpa saya." Aurelia menutup mulutnya. Isaknya pecah. "Jadi, selama ini..." Suaranya terputus. "Iya." Pak Dharma mengangguk lemah.
Saya ayahmu. Tak ada lagi ruang untuk ragu. Tak ada lagi tembok untuk bersembunyi. Kalimat itu menghancurkan segalanya. Kesombongan, kemarahan, dan kebohongan yang selama ini membungkus hidup Aurelia. Ia melangkah mendekat, lalu berlutut di hadapan Pak Dharma tanpa peduli orang-orang di sekitarnya. Maafkan aku. Tangisnya pecah. Aku sudah menghina ayah. Aku tidak tahu. Pak Dharma segera menahan Aurelia, menariknya berdiri. Jangan begitu, katanya terisak. Ayah yang seharusnya minta maaf, karena tidak bisa berada di sisimu. Mereka saling menatap. Tangis keduanya menyatu. Tak ada lagi jarak kaya dan miskin, atasan dan bawahan, penumpang dan tukang ojek. Yang ada hanya seorang ayah dan anak yang akhirnya menemukan kembali satu sama lain. Kalimat itu telah terucap. Dan dengan satu kalimat sederhana itu, segalanya berubah. Hidup mereka, masa lalu mereka, dan masa depan yang kini harus mereka hadapi bersama. Dunia yang ambruk. Kebenaran itu tidak langsung membawa kelegaan. Justru sebaliknya, ia menghancurkan Aurelia dari dalam. Tubuhnya bergetar hebat setelah kalimat itu terucap. Dunia di sekelilingnya terasa berputar. Suara kendaraan menjauh, dan warna-warna kota memudar. Yang tersisa hanyalah satu kenyataan pahit yang menghantam tanpa ampun. Tukang ojek yang ia hina adalah ayah kandungnya sendiri. Aurelia mundur selangkah. Napasnya terputus-putus. Tidak mungkin, gumamnya, meski hatinya sudah percaya sepenuhnya. Pak Dharma hendak mendekat, namun Aurelia mengangkat tangan, seolah butuh jarak untuk bertahan. Kepalanya penuh oleh potongan kenangan, kata-kata kasarnya, tatapan orang-orang saat ia merendahkan, senyum Pak Dharma yang menahan luka. Semua itu kini kembali seperti gelombang yang menghantam bertubi-tubi. Aku menghina ayah sendiri. Suaranya gemetar, nyaris tak terdengar. Kakinya melemas. Jika bukan karena bangku kayu di belakangnya, mungkin ia sudah jatuh tersungkur. Air mata mengalir deras, bukan lagi tangis pelan, melainkan luapan emosi yang tak terbendung. Kesuksesan yang selama ini ia banggakan terasa kosong. Kekayaan, jabatan, penghormatan, semuanya runtuh seketika. Di hadapan kebenaran ini, semua pencapaiannya tak mampu menutupi satu fakta. Ia telah melukai orang yang paling berhak ia hormati. Aurelia. Pak Dharma memanggil dengan suara penuh cemas. Namun Aurelia tak mampu menjawab. Kepalanya terasa berat, dadanya sesak, jantungnya berdetak tak beraturan. Ia merasa seperti kembali menjadi anak kecil yang kehilangan pegangan. Sendirian, takut, dan bingung. Dunia yang ia kenal ambruk. Ia tak lagi tahu siapa dirinya tanpa kesombongan, tanpa topeng kekuatan yang selama ini ia pakai. Dan di tengah kehancuran itu, satu rasa yang paling menyakitkan muncul, penyesalan yang tak bisa diulang. Aurelia menunduk dalam, bahunya bergetar hebat. Aku butuh waktu, bisiknya akhirnya. Pak Dharma mengangguk pelan. Meski hatinya hancur melihat kondisi anaknya. Ayah akan menunggu, katanya lembut. Berapapun lamanya. Sore itu, mereka berpisah tanpa pelukan. Namun di antara reruntuhan dunia Aurelia, satu hal tetap berdiri. Kebenaran telah terungkap, dan tak ada lagi jalan untuk kembali. Tangisan dan penyesalan. Malam itu, hujan turun tanpa henti. Seolah langit ikut menangisi kehancuran hati Aurelia. Di apartemen megahnya, ia duduk terkulai di lantai ruang tamu, masih mengenakan pakaian kerja yang belum sempat ia ganti. Lampu tidak dinyalakan. Gelap lebih terasa jujur baginya. Begitu pintu tertutup, pertahanannya runtuh sepenuhnya. Aurelia menekan wajahnya ke lutut dan menangis keras. Bukan lagi tangis tertahan, melainkan isak yang pecah, menyayat, dan tak beraturan. Napasnya terputus-putus. Dadanya sakit seolah diremas. Kata-kata itu. Kenapa harus kata-kata itu? Lirihnya disela tangis.
Ucapan hinaan yang pernah ia lontarkan kini berputar tanpa henti di kepalanya. Setiap suku kata berubah menjadi cambuk yang menghantam nuraninya. Ia membayangkan wajah Pak Dharma saat itu. Senyum dipaksakan, kepala tertunduk, mata yang menyimpan luka dalam. Dan kini ia tahu. Ia telah mempermalukan ayahnya sendiri di depan banyak orang. Aurelia merangkak ke dinding. Punggungnya bersandar lemah. Tangannya mengepal di dada, mencoba menahan rasa sesak yang hampir membuatnya pingsan. Aku anak macam apa? Bisiknya penuh kebencian pada diri sendiri. Ia teringat setiap momen ketika ia merasa lebih tinggi dari orang lain. Setiap tatapan meremehkan. Setiap kata tajam yang ia anggap biasa. Semua itu kini menuntut balasan. Dan balasan itu datang dalam bentuk rasa bersalah yang tak tertanggungkan. Tangisnya berubah menjadi jeritan pelan. Ayah, maafkan aku. Ucapnya berulang-ulang, seolah Pak Dharma bisa mendengarnya dari kejauhan. Namun yang paling menyakitkan adalah kesadaran bahwa permintaan maaf itu mungkin datang terlalu terlambat. Ia takut luka di hati ayahnya sudah terlalu dalam. Tak semua luka bisa sembuh hanya dengan air mata. Aurelia memeluk dirinya sendiri. Tubuhnya menggigil. Di tengah kehancuran itu, ia akhirnya memahami satu hal yang selama ini luput. Kata-kata bisa membunuh, bahkan tanpa darah. Dan malam itu, di antara tangisan dan penyesalan, Aurelia berjanji pada dirinya sendiri, jika masih diberi kesempatan, ia akan menebus semua dosanya, berapapun harga yang harus ia bayar. Ayah yang tak pernah membenci. Di sebuah kamar kontrakan sederhana, Pak Dharma duduk sendirian di tepi ranjang. Lampu kecil menyala redup, memantulkan bayangan wajahnya yang lelah namun tenang. Meski hari itu menjadi hari paling mengguncang dalam hidupnya, hatinya justru terasa ringan. Ia menatap foto kecil di dompet lusuhnya, foto Aurelia saat masih balita. Sudah bertahun-tahun foto itu menemaninya kemanapun ia pergi, terlipat rapi. Dijaga seperti harta paling berharga. Ayah tidak pernah membencimu, nak, bisiknya lembut. Ia mengingat kembali setiap hinaan yang pernah ia terima, termasuk dari Aurelia. Anehnya, tak satu pun berubah menjadi kebencian. Yang ia rasakan hanyalah perih, dan rindu yang semakin dalam. Pak Dharma paham betul, anaknya tumbuh tanpa kehadirannya. Ia tak pernah ada saat Aurelia jatuh, gagal, atau menangis. Jika ada yang pantas disalahkan, baginya itu adalah dirinya sendiri, bukan anak yang tak pernah ia bimbing. Ia teringat malam ketika ia memutuskan pergi. Hatinya hancur, tapi ia percaya saat itu, kepergiannya adalah satu-satunya cara agar anaknya bisa hidup lebih layak. Sejak saat itu, ia menjalani hidup dengan satu tujuan, memastikan Aurelia baik-baik saja, meski dari kejauhan. Ia bekerja apa saja, menjadi kuli, sopir, hingga akhirnya tukang ojek. Setiap lelah terasa ringan selama ia tahu anaknya tumbuh sehat dan berpendidikan. Kalau kamu marah, ayah mengerti, katanya lirih. Kalau kamu benci, ayah terima. Namun kebencian itu tak pernah ia rasakan. Bahkan ketika Aurelia merendahkannya, hatinya justru diliputi rasa bersalah, merasa gagal menjadi ayah yang pantas dihormati. Pak Dharma tersenyum tipis, senyum penuh keikhlasan. Selama kamu bahagia, itu sudah cukup buat ayah. Ia menyadari, cinta seorang ayah tidak menuntut balasan, tidak meminta pengakuan, tidak memaksa untuk dimengerti. Cinta itu cukup dengan tetap ada, tetap mendoakan, dan tetap membuka hati. Dan malam itu, di kamar kecil yang sunyi, Pak Dharma membuktikan satu hal. Ayah yang sejati mungkin terluka, tetapi tak pernah membenci anaknya sendiri. Kesombongan yang hancur. Pagi itu, Aurelia berdiri di depan cermin lebih lama dari biasanya. Wajahnya terlihat pucat, matanya sembab, dan aura percaya diri yang dulu selalu terpancar kini lenyap entah kemana. Ia hampir tak mengenali wanita yang menatap balik ke arahnya. Untuk pertama kalinya,
Ia merasa malu pada dirinya sendiri. Ia teringat jelas bagaimana selama ini ia mengukur manusia dari pakaian, kendaraan, dan jabatan. Bagaimana ia merasa lebih tinggi hanya karena rekeningnya lebih tebal. Semua itu dulu terasa wajar, bahkan benar. Kini, semuanya runtuh. Kesuksesan yang ia banggakan ternyata berdiri di atas kesombongan yang rapuh. Ia sadar, selama ini ia tidak benar-benar kuat. Ia hanya pandai menyembunyikan luka dengan sikap arogan dan merendahkan orang lain agar dirinya terlihat berkuasa. Aurelia duduk di tepi ranjang, menunduk dalam. "Aku salah," bisiknya lirih. Ia menyadari, hinaannya bukan sekadar ucapan spontan. Itu adalah cerminan cara hidupnya. Cara ia memandang dunia. Cara ia memperlakukan manusia lain seolah nilai mereka ditentukan oleh status. Dan yang paling menghancurkan, korban terbesarnya adalah ayah kandungnya sendiri. Air mata kembali jatuh, namun kali ini berbeda. Bukan hanya tangis penyesalan, melainkan tangis kesadaran. Kesadaran bahwa hidup yang ia jalani selama ini keliru arah. Ia teringat kembali setiap orang kecil yang pernah ia abaikan, setiap pekerja yang ia bentak, setiap tatapan terluka yang tak pernah ia pedulikan. Semua wajah itu kini hadir bergantian, menuntut pertanggungjawaban. Kesombongannya hancur, bukan oleh kegagalan karir, bukan oleh kehilangan harta, melainkan oleh kebenaran dan cinta tulus yang tak pernah ia hargai. Aurelia menarik napas panjang, seolah untuk pertama kalinya ia benar-benar bernapas sebagai manusia, bukan sebagai topeng kesuksesan. "Hidupku harus berubah," katanya tegas pada dirinya sendiri. Dan di saat itulah, di antara puing-puing kesombongan yang runtuh, Aurelia mulai membangun dirinya kembali. Bukan sebagai wanita yang ingin dipuja, melainkan sebagai manusia yang ingin memperbaiki diri. Permintaan maaf yang terlambat. Sore itu, Aurelia berdiri di depan pangkalan ojek yang kini terasa begitu akrab dan asing sekaligus. Tangannya gemetar. Napasnya tak beraturan. Semua keberanian yang selama ini ia kumpulkan terasa seperti debu yang berterbangan, rapuh dan mudah hilang. Pak Dharma sedang duduk di bangku kayu, menyesap teh hangat yang sudah dingin. Matanya menatap jalanan, namun ketika melihat Aurelia, ia menunduk sedikit, menahan emosinya. Ia tahu, kali ini anaknya akan datang dengan hati terbuka. Atau mungkin, dengan luka yang belum sembuh sepenuhnya. Aurelia melangkah maju perlahan. Suaranya bergetar, nyaris tak terdengar. "Pak, Ayah, aku minta maaf." Kata-kata itu sederhana, tapi ditambah isak tangis yang pecah begitu saja, membuat udara di sekitar mereka seakan berhenti. Aurelia menunduk, menahan rasa malu dan rasa bersalah yang sudah menumpuk bertahun-tahun. Air matanya jatuh di pipi, membasahi tangan yang mengepal di dada. Pak Dharma terdiam sesaat, menahan diri untuk tidak menangis lebih dulu. Ia tahu permintaan maaf ini datang terlambat, tapi ia juga tahu, tidak ada kata terlambat untuk hati yang tulus. Perlahan, ia mengangkat tangan, menyentuh bahu Aurelia dengan lembut. "Tidak apa-apa, Nak," katanya lirih. "Ayah sudah menunggu momen ini. Tidak ada yang terlambat, selama hati kita masih mau menerima." Aurelia menatap wajahnya, mata yang penuh luka, namun tetap hangat. Ia menunduk lagi, tak sanggup berkata apa-apa. Hanya tangisan yang mewakili penyesalan dan cinta yang selama ini tertahan. "Maafkan aku, karena telah menghina ayah, karena telah sombong, karena tidak memahami semuanya," ucapnya pelan, nyaris berbisik. Pak Dharma menggenggam tangan Aurelia, menahannya agar tidak terlepas. "Semua sudah berlalu, Nak. Ayah tidak pernah membencimu. Tidak pernah." Di bawah langit senja yang perlahan menggelap, dua hati yang sempat retak kini mulai menyambung kembali. Permintaan maaf itu bukan sekadar kata. Ia adalah awal dari penebusan, dari ikatan yang selama ini terputus, kini kembali terasa hangat dan nyata. Dan untuk pertama kalinya,
Aurelia merasakan ringannya hati setelah menumpahkan semua penyesalan, menyadari bahwa cinta seorang ayah tidak pernah menuntut, hanya menunggu dengan sabar. Menghadapi dunia bersama. Beberapa minggu setelah pertemuan dan permintaan maaf itu, Aurelia merasa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Kesombongan yang dulu menjadi baju zirahnya kini hancur, digantikan oleh keberanian yang baru, keberanian untuk menghadapi dunia dengan hati yang jujur. Hari itu, ia berdiri di atas panggung sebuah acara amal di kota. Sebelumnya, Aurelia tidak pernah tertarik pada kegiatan sosial. Baginya, itu adalah urusan orang biasa, bukan untuk wanita sepertinya. Namun kini, ia ingin berbagi cerita, ingin menebus kesalahan, dan ingin memberi inspirasi. Di sampingnya, Pak Dharma berdiri sederhana dengan seragam tukang ojeknya. Senyum lembut menghiasi wajahnya. Ia tidak terlihat canggung, hanya bangga. Anak perempuan yang dulu arogan kini duduk di sisi panggung, menatap publik dengan tatapan yang berbeda. Tidak memerintah, tidak menuntut, tapi membuka diri dengan tulus. Aurelia mengambil mikrofon. Suaranya bergetar di awal, namun lama-kelamaan menjadi mantap. Saya pernah meremehkan banyak orang, termasuk orang yang paling berharga dalam hidup saya, ayah saya sendiri. Kesombongan saya menutup mata saya dari kebenaran, dari kasih, dan dari kehidupan yang sesungguhnya. Kamera dan penonton terdiam. Tidak ada sorak-sorai. Hanya perhatian penuh pada wanita yang berdiri dengan kerendahan hati. Ayah saya, lanjutnya sambil menatap Pak Dharma, mengajari saya arti kesabaran, arti pengorbanan, dan arti cinta yang tulus. Dari sekarang, saya ingin hidup dengan cara yang lebih baik. Saya ingin menebus kesalahan, dan menjadi manusia yang bisa memberi manfaat bagi orang lain. Pak Dharma menepuk bahunya lembut. Senyum di wajahnya menenangkan hati Aurelia, seolah mengatakan, "Kamu sudah cukup berani, Nak." Setelah acara itu, Aurelia mulai lebih aktif dalam kegiatan sosial, membantu orang-orang yang membutuhkan, dan berbicara terbuka tentang perjalanan hidupnya. Ia tidak lagi takut menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Bukan wanita sombong dan kaya, tapi anak yang pernah salah dan belajar menjadi lebih baik. Dunia luar mulai menyaksikan transformasi itu. Orang-orang yang dulu menilai, kini mengagumi keberanian dan kerendahan hatinya. Dan di setiap langkahnya, Pak Dharma selalu ada di sampingnya. Bukan sebagai tukang ojek yang dulu ia hina, tapi sebagai ayah yang tak pernah meninggalkan dan selalu mendukung. Bersama, mereka menghadapi dunia, dengan luka yang mulai sembuh, dan dengan hati yang kini utuh. Membela orang yang pernah ia hina. Beberapa minggu setelah keberanian Aurelia tampil di depan publik, sebuah insiden kecil terjadi di media sosial. Seorang netizen menyebarkan video lama yang menunjukkan Aurelia menghina seorang tukang ojek. Video itu kini viral kembali, lengkap dengan komentar pedas yang menyinggung Pak Dharma. Aurelia melihat layar ponselnya dan dadanya mengencang. Marah? Sedikit. Namun lebih dari itu, hatinya terasa terbakar oleh rasa tanggung jawab dan kasih sayang yang baru ia sadari. Tanpa ragu, ia menulis sebuah postingan panjang di media sosial, dengan nada yang tegas namun tulus. Banyak dari kalian mungkin melihat video lama saya menghina seorang tukang ojek. Saya tidak akan membantah. Saya memang melakukan itu. Namun yang perlu kalian tahu adalah, pria yang kalian hina itu adalah ayah kandung saya. Seorang ayah yang penuh kasih, yang menanggung sakit hati demi anaknya, dan yang tetap tulus meski saya sombong, arogan, dan bodoh di masa lalu. Jika kalian ingin menghakimi, mulailah dengan diri sendiri. Belajarlah menghargai orang lain, karena setiap manusia memiliki perjuangan yang tidak kalian ketahui. Postingan itu menyebar luas. Banyak orang awalnya terkejut, kemudian tersentuh oleh kejujuran dan keberanian Aurelia. Ia menegakkan reputasi ayahnya, bukan hanya karena Dharma adalah ayahnya, tapi karena ia kini memahami nilai manusia di balik kehidupan yang sederhana dan penuh pengorbanan. Di tengah hujan komentar yang memuji keberaniannya,
Aurelia menatap Pak Dharma yang duduk di sebelahnya, sederhana dengan jaket lusuh dan helm di tangan. "Terima kasih, Nak," ujar Pak Dharma dengan suara pelan, matanya berkaca-kaca. "Ayah, bangga padamu." Aurelia tersenyum tipis, menggenggam tangan ayahnya. "Tidak ada yang bisa membiarkan orang yang kita cintai dihina. Ayah, tidak lagi." Hari itu, Aurelia belajar bahwa keberanian sejati bukan hanya menghadapi diri sendiri, tapi juga membela orang yang pernah kita sakiti, dengan penuh kasih dan kejujuran. Dan di tengah sorotan dunia, ayah dan anak itu berdiri bersama, lebih kuat dari sebelumnya. Perubahan yang terlihat nyata. Bulan-bulan berlalu, dan Aurelia tidak lagi sama. Transformasinya bukan sekadar kata-kata, tapi tindakan yang nyata dalam setiap aspek hidupnya. Di kantor, ia tetap cerdas dan ambisius, namun kini cara memimpinnya berbeda. Ia mendengarkan staf dengan tulus, menghargai pendapat semua orang, dan tak lagi merendahkan mereka yang berada di bawahnya. Keputusan yang diambil selalu mempertimbangkan dampak bagi orang lain, bukan sekadar keuntungan atau reputasi. Di luar kantor, Aurelia aktif dalam kegiatan sosial, membantu anak-anak jalanan, mengadakan pelatihan untuk perempuan kurang mampu, dan menyumbangkan sebagian hartanya untuk mereka yang membutuhkan. Publik mulai mengenalnya sebagai wanita yang cerdas, peduli, dan rendah hati. Pak Dharma menjadi bagian dari hidupnya secara nyata. Aurelia sering menemaninya mengantar penumpang, memberi bantuan kepada sesama tukang ojek, atau sekadar duduk di pangkalan sambil berbagi cerita. Mereka berbicara tanpa jarak, ayah dan anak, bukan bos dan tukang ojek, bukan kaya dan miskin. Hari-hari Aurelia kini dipenuhi kesadaran baru. Hidup tidak diukur dari harta atau status, melainkan dari kasih, empati, dan keberanian untuk memperbaiki diri sendiri. Ketika orang-orang melihatnya, mereka melihat perubahan yang tulus. Mata yang dulunya angkuh kini lembut, senyum yang dulu penuh kesombongan kini hangat, dan langkahnya selalu penuh tujuan. Bahkan teman-teman lama yang dulu merasa kagum sekaligus takut padanya kini menghormati dan menyayanginya. Dan di tengah semua itu, Pak Dharma selalu ada, tidak lagi hanya sebagai ayah yang sabar menunggu, tapi sebagai sahabat dan pelindung yang ikut bangga melihat anaknya tumbuh menjadi manusia yang lebih bijaksana dan penuh kasih. Perubahan Aurelia bukan hanya terlihat, tapi juga dirasakan oleh semua orang di sekitarnya. Hidupnya kini bukan tentang membanggakan diri, tapi tentang memberi inspirasi. Ia tersenyum, menatap sang ayah. "Kita berhasil, ayah," katanya. Pak Dharma mengangguk. Air mata haru jatuh pelan. "Ya, Nak, kita berhasil, bersama." Dan untuk pertama kalinya, Aurelia merasa lengkap, tidak karena dunia memujinya, tapi karena hatinya telah menemukan kebenaran dan kasih yang sejati. Kesederhanaan yang bermakna. Setelah perubahan besar dalam hidupnya, Aurelia mulai menyadari satu hal penting, kekayaan dan status bukan ukuran kebahagiaan. Ia belajar bahwa kesederhanaan bisa memberi makna yang jauh lebih dalam daripada kemewahan yang selama ini ia banggakan. Pagi itu, Aurelia berjalan-jalan bersama Pak Dharma di pangkalan ojek. Ia mengenakan pakaian sederhana, tanpa riasan berlebihan, dan sepatu yang nyaman. Tak ada mobil mewah yang mengantar. Hanya berjalan kaki dan menyapa orang-orang di sepanjang jalan. "Lihat, Nak," kata Pak Dharma sambil menunjuk seorang tukang bangunan yang sedang istirahat. Senang, bukan karena dia kaya, tapi karena dia bekerja keras dan jujur. Aurelia tersenyum, menyadari kebenaran itu. Selama ini, ia hanya menilai orang dari tampilan luar, dari mobil dan pakaian. Kini, ia melihat nilai seseorang dari usaha, ketulusan, dan hati mereka. Ia mulai membiasakan diri melakukan hal-hal kecil yang dulu tak terpikirkan. Membantu tetangga membawa belanjaan, menyapa sopir angkot dengan tulus, atau sekadar tersenyum pada tukang parkir. Hal-hal sederhana ini membuatnya merasakan kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Di rumah,
Ia mulai mengurangi barang mewah yang tidak perlu. Ia belajar memasak, menata rumah dengan sederhana, dan menikmati kebersamaan dengan ayahnya tanpa harus selalu tampil sempurna. Hari demi hari, Aurelia merasa lebih ringan. Ia tidak lagi tergantung pada pujian atau status. Hatinya damai karena ia hidup sesuai dengan nilai yang benar, bukan sekadar tampilan yang menipu. Pak Dharma menatapnya hangat. Kesederhanaan membuat hidup kita lebih berarti, Nak, dan melihatmu belajar ini. Ayah bangga padamu. Aurelia tersenyum, menunduk pelan. Terima kasih, Ayah. Aku baru sadar, kebahagiaan itu sederhana, dan kasih sayang yang tulus jauh lebih berharga daripada segalanya. Di tengah kesederhanaan itu, Aurelia menemukan kebahagiaan sejati, bukan karena dunia memandangnya tinggi, tapi karena hatinya kini rendah hati dan penuh makna. Ayah, bukan lagi orang asing. Waktu terus berjalan, dan hubungan antara Aurelia dan Pak Dharma semakin menguat. Ia tidak lagi merasa ayahnya sebagai sosok asing yang jauh dan misterius. Sekarang, setiap kata, setiap tatapan, dan setiap tawa membangun ikatan yang nyata. Mereka mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Pagi hari, Pak Dharma mengantar Aurelia ke kantor dengan motornya, bukan sebagai tukang ojek biasa, tetapi sebagai ayah yang bangga melihat anaknya tumbuh. Di perjalanan, mereka berbincang ringan, tentang masa kecil, tentang mimpi, tentang hal-hal kecil yang dulu Aurelia abaikan. Ayah, aku baru sadar. Selama ini aku terlalu sibuk dengan dunia sendiri. Aku tidak pernah benar-benar melihatmu, ucap Aurelia saat berhenti di lampu merah. Pak Dharma tersenyum. Tidak apa-apa, Nak. Yang penting sekarang kita bersama. Kita bisa saling mengenal, saling mengerti, dan saling memperbaiki. Mereka berbagi momen sederhana yang dulu terasa mustahil. Pak Dharma mengajari Aurelia menambal ban motor yang bocor, memperbaiki rantai yang lepas, bahkan sekadar menertawakan lelucon kecil di pangkalan ojek. Aurelia menikmati kebersamaan itu dengan hati penuh syukur. Di rumah, Aurelia mulai mengundang ayahnya untuk makan malam setiap hari, berbagi cerita tentang pekerjaannya, teman-temannya, dan bahkan kegundahan kecil yang dulu ia simpan sendiri. Pak Dharma mendengarkan dengan sabar, memberi nasihat tanpa menghakimi, dan menepuk bahunya ketika ia membutuhkan dukungan. Setiap langkah kecil itu membangun fondasi kepercayaan dan cinta yang sempat hilang. Tidak ada lagi jarak antara ayah dan anak, hanya kehangatan yang tulus. Aurelia tersenyum, menatap Pak Dharma yang sedang menata kursi di halaman. Terima kasih, Ayah. Sekarang aku merasa, kita benar-benar keluarga, katanya pelan. Pak Dharma menepuk bahunya hangat. Dan ayah akan selalu ada. Nak, tidak ada yang bisa memisahkan kita lagi. Untuk pertama kalinya, Aurelia benar-benar merasakan, ayahnya bukan lagi orang asing, tapi sosok yang selalu ada, mendukung, dan mencintainya tanpa syarat. Pelajaran dari sebuah kesombongan. Di sore yang tenang, Aurelia duduk di beranda rumahnya, menatap jalanan kota yang ramai dari kejauhan. Angin sepel-sepel membawa aroma kehidupan yang sederhana, dan pikirannya kembali melayang pada perjalanan panjang yang telah ia lalui, dari wanita sombong yang menghinakan tukang ojek hingga anak yang kini belajar merendahkan hati. Ia teringat dengan jelas momen ketika kata-kata hinaannya terekam kamera, viral, dan menimbulkan cemoohan publik. Ia juga teringat rasa sakit yang dirasakan Pak Dharma, ayah kandungnya sendiri, yang dia menanggung hinaan itu dengan sabar. Kenangan itu membuat dada Aurelia sesak. Dulu aku merasa lebih tinggi dari orang lain, bisiknya pada diri sendiri. Aku menilai orang dari pakaian, pekerjaan, dan status. Aku pikir itu membuktikan kekuatanku. Tapi ternyata itu hanya menunjukkan seberapa kosong hatiku. Refleksi itu membawa satu kesadaran mendalam. Menghina sesama manusia bukan hanya melukai orang lain, tapi juga menghancurkan diri sendiri dari dalam. Kesombongan menutup mata dan hati, membuat seseorang kehilangan empati,
dan bahkan membuatnya buta terhadap kebaikan yang ada di sekitar. Aurelia menunduk, menatap tangan yang dulu sering menunjuk merendahkan orang lain. Ia merasakan penyesalan yang begitu dalam. Namun di balik itu semua, ia juga belajar bahwa kesalahan bisa menjadi guru terbaik. Kesombonganku dulu mengajarkanku pelajaran paling mahal. Menghina orang lain bukan tanda kekuatan, tapi tanda ketidakdewasaan. Dan sekarang aku harus hidup dengan hati yang lebih rendah, menghargai setiap manusia, apapun latar belakangnya, gumamnya. Ia menatap ke arah pangkalan ojek di kejauhan, di mana Pak Dharma sedang tersenyum menyapa penumpang. Senyum itu mengingatkannya, meski ia pernah salah besar, masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri, menebus kesalahan, dan belajar menghargai manusia sebagaimana mestinya. Momen itu menjadi titik penting dalam hidup Aurelia, sebuah kesadaran bahwa menghina orang lain hanya akan membawa kehancuran bagi hati sendiri, dan kerendahan hati adalah jalan menuju kebahagiaan sejati. Takdir yang menyadarkan. Beberapa bulan berlalu sejak kebenaran terungkap, dan Aurelia mulai menyadari satu hal. Hidup selalu menemukan cara untuk mengajarkan pelajaran, meski cara itu kadang terasa paling pahit. Ia teringat bagaimana kesombongannya dulu membuatnya menghina Pak Dharma, ayah kandungnya sendiri, tanpa mengetahui siapa dia sebenarnya. Ia teringat tatapan sabar sang ayah, yang menahan luka bertahun-tahun, menunggu kesempatan untuk kembali bersatu. Dan ia teringat rasa malu, penyesalan, dan tangisan yang harus ia lalui untuk akhirnya memahami makna kebaikan. Aurelia berdiri di depan kaca, menatap wajahnya sendiri. Takdir, kau memang keras, tapi juga bijaksana, gumamnya pelan. Aku harus melewati semua ini, untuk belajar menjadi manusia yang lebih baik. Ia menyadari bahwa setiap peristiwa yang menimpa dirinya bukan sekadar kebetulan. Hinaan yang dulu ia lontarkan, kebenaran yang mengejutkan, dan penyesalan yang mengiris hati semuanya adalah bagian dari takdir yang menyadarkannya. Tanpa perjalanan itu, ia mungkin masih akan hidup dalam kesombongan, memandang rendah orang lain, dan kehilangan kesempatan untuk merasakan cinta sejati dari seorang ayah. Pak Dharma datang menghampirinya, membawa segelas air hangat. Ia tersenyum lembut, menepuk pundak Aurelia. Takdir memang sering keras, Nak, tapi ia juga memberi kita kesempatan untuk berubah, untuk memahami, dan untuk mencintai dengan tulus. Aurelia mengangguk, air mata jatuh pelan. Kali ini bukan tangisan penyesalan, tapi tangisan kesadaran dan syukur. Ia mengerti bahwa pelajaran hidup yang paling pahit seringkali menjadi yang paling bermakna. Di luar jendela, matahari sore menembus awan gelap, memancarkan cahaya hangat. Aurelia tersenyum, merasakan kedamaian yang lama hilang. Takdir telah mengajarkannya satu hal. Kehidupan tidak pernah salah memberikan pelajaran. Hanya kadang harus kita tersadar dengan cara yang paling menyakitkan. Dan dengan kesadaran itu, ia siap melangkah ke hari esok, lebih bijaksana, lebih rendah hati, dan lebih penuh kasih. Jangan pernah meremehkan siapapun. Hari itu, Aurelia berdiri di depan aula penuh anak muda yang datang untuk mendengarkan kisah hidupnya. Sebuah seminar inspiratif yang ia adakan bukan sekadar tentang kesuksesan atau perubahan diri, tetapi tentang pelajaran terbesar yang ia alami dalam hidupnya sendiri. Mikrofon di tangannya terasa hangat, namun hatinya lebih hangat lagi dengan tekad untuk menyampaikan kebenaran yang tulus. Ia menatap audiens dengan mata yang penuh pengalaman, mata yang dulunya sombong dan menilai orang lain dari status, kini lembut dan jernih. Beberapa tahun lalu, ia memulai, suaranya tegas namun penuh emosi. Aku adalah wanita yang arogan. Aku menilai orang lain dari pakaian, pekerjaan, atau harta. Aku meremehkan orang-orang yang menurutku tidak berguna. Tapi hidup mengajarkanku satu pelajaran penting. Jangan pernah meremehkan siapapun. Ia menarik napas panjang, membiarkan kata-kata itu mengendap di hati semua yang mendengarkan. Tukang ojek yang pernah aku hina, ternyata adalah ayah kandungku sendiri. Seorang pria yang sabar, penuh pengorbanan,
dan mencintaiku tanpa syarat. Kata-kata hinaanku tak hanya menyakiti orang yang aku cintai, tapi juga menghancurkan diriku sendiri. Aurelia menunduk sejenak, menahan air mata. Setiap manusia punya cerita. Setiap orang memiliki perjuangan yang tidak kita ketahui. Kesombongan dan penilaian yang salah hanya akan membuat kita kehilangan rasa hormat, cinta, dan kesempatan untuk belajar dari kehidupan. Ia menatap sekeliling ruangan. Tatapannya mengalir ke setiap wajah muda yang mendengarkan. Jadilah rendah hati. Hargai setiap orang yang kau temui. Jangan biarkan ego dan kesombongan menutupi mata dan hati kalian. Karena pada akhirnya, kehancuran dari kesombongan hanya akan menimpa diri sendiri, dan kasih sayang yang tuluslah yang memberi makna hidup. Para peserta berdiri, satu persatu memberi tepuk tangan panjang. Tidak hanya karena kisahnya menyentuh, tetapi karena pelajaran yang ia bagikan adalah kebenaran hidup yang universal. Pak Dharma berdiri di sisi aula, tersenyum bangga. Ia tahu anaknya telah tumbuh menjadi wanita yang bukan hanya sukses, tapi juga bijaksana, rendah hati, dan penuh kasih. Di momen itu, Aurelia menyadari sesuatu yang paling penting. Tidak ada yang lebih berharga daripada menghormati manusia lain, karena setiap orang memiliki kisahnya sendiri, dan setiap hati layak dihargai. Dan dengan senyum tulus, ia menutup ceritanya. Jangan pernah meremehkan siapapun, karena siapa tahu, seseorang yang kau anggap biasa, justru adalah guru, pelindung, atau bahkan orang terpenting dalam hidupmu. Sebuah tepuk tangan bergemuruh memenuhi aula, menandai akhir dari perjalanan panjang Aurelia, dari kesombongan menuju kebijaksanaan dan kasih yang sejati.